Gue ngeliat sendiri istri CEO gue lagi ngamuk kayak orang gila. Para pelayan pada gemeteran pas nganterin obat buat dia. Cuma gue yang tetap santai banget. Bahkan dengan santainya gue ngambil kursi yang dia tendang, terus langsung duduk di situ. Gue Jacu sampai nggak tahan buat nanya, apa kamu nggak takut? Gue cuma jawab santai. Dia kan istri gue ya, ngapain harus takut? Dengar itu, Guan Jacu ngelihat gue pakai tatapan super jijik. Siapa sangka menantu baru ini langsung gercep adaptasi sama perannya. Bahkan manggil istri manis banget lagi. Nikah sama orang kayak gini mah mending jomblo seumur hidup deh. Obatnya langsung dibawa masuk. Tapi nggak ada satupun pelayan baru yang berani nganterin langsung ke dia. Mereka takut si cewek gila itu bakalan mukulin mereka sampai mati sebelum obatnya sempet diminum. Bahkan Guan Jacu sendiri nggak berani deket-deket. Dia cuma bisa teriak-teriak dan ngata-ngatain anaknya nggak becus. Sini kasih obatnya ke gue. Tiba-tiba gue bersuara. Si pelayan buru-buru ngasih mangkok obat itu ke gue sambil bersyukur dalam hati karena bisa lepas dari masalah merepotkan ini. Gue pegang mangkok obat itu dan bilang, semuanya tolong keluar biar gue yang urus dia dengan baik. Tuan muda, Anda baru aja sampai di sini. Anda belum paham sifat nona besar. Bagaimana kalau kami tetap di sini buat mastiin Anda bisa ngasih obatnya? Pas banget setelah si pelayan selesai ngomong, gue langsung motong omongan Guan Jacu tanpa basa-basi. Dia udah jadi istri gue, jadi jelas gue tahu cara terbaik buat ngerawat dia. Keluar sekarang dan tolong tutup pintunya. Guan Jacu langsung emosi jiwa. Dia batin, baguslah. Kalau lu emang nggak takut mati, terserah deh. Ntar pas cewek gila itu mulai nyiksa lu, jangan berani-berani lu datang nangis-nangis minta tolong ke kita ya. Akhirnya si pelayan pergi bareng 2 asisten rumah tangga. Begitu pintu ditutup, gue langsung balik badan dan ngebuang obat itu ke toilet. Soalnya pas obat itu dibawa masuk tadi, di antara bau menyengat tanaman herbal tradisional, gue nyium bau kecut dan busuk yang samar banget. Bau kecut ini khas banget. Itu adalah aroma khas yang dihasilkan sama tanaman herbal Maxin. Tanaman ini punya efek halusinasi yang luar biasa kuat. Kalau dikonsumsi jangka panjang, ini bakal bikin mental kacau sampai jadi gila dan ujung-ujungnya mati karena kelelahan total. Berhubung tanaman mian ini langka banget dan cuma bisa ditemuin di Myanmar bagian utara, hampir nggak ada orang di negara ini yang tahu. Awalnya gue ngira Shen Yui cuma pura-pura gila, tapi kayaknya sekarang dia beneran udah kehilangan akal sehatnya. Tapi kegilaan ini bukan karena gangguan saraf alami, ini sengaja dibuat. Kayaknya masalah internal di keluarga Shen ini jauh lebih rumit dan kotor dari yang gue duga. Sekitar setengah jam kemudian, Shen Yui akhirnya pingsan di kasur. Baru deh gue dengan santai deketin dia buat periksa denyut nadinya. Gejalanya bener-bener persis kayak tebakan gue. Ditambah lagi kondisinya udah masuk stadium akhir. Kalau nggak diobatin, dia pasti bakal tewas dalam waktu 1 bulan. Gue merhatiin Shen Yui lebih dekat lagi. Harus gue akuin, cewek ini cantiknya luar biasa. Kecantikannya pasti bikin banyak cowok ngiler. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi sampai dia bisa tragis gini? Pergelangan tangan dan kakinya diikat rantai besi. Dan gara-gara dia ngamuk tadi. Semuanya berdarah merah segar. Gue langsung ngeluarin kunci yang tadi diam-diam gue ambil dari Guanja. Terus ngebuka rantainya. Terus gue keluarin 1 pil dan suapin ke dia. Lalu mijat bagian belakang kepalanya dengan lembut. Kayak ada sesuatu yang gue sentuh. Pas gue tarik paksa, ternyata itu jarum perak. Shen Yui sempat merintih kesakitan, tapi setelah itu wajahnya kelihatan mulai segar lagi. Warna jarum perak itu agak menggelap, bukti kalau jarum itu udah lama banget ditansepin di otaknya. Gila, kejam banget nih orang. Selanjutnya, gue bantu benerin. Posisi tidurnya biar makin nyaman, terus gue selimutin dengan perhatian. Pas sore hari, pelayan bawain beberapa setel pakaian. Dari bungkusnya sih kelihatan kalau ini barang-barang bermerek mahal. Cuma emang bukan merek yang terkenal amat. Gue gak sungsen dong. Langsung aja, gue pilih kemeja yang gue suka. Terus gue masuk kamar mandi buat bersih-bersih dan ganti baju. Pas gue keluar, aura sama penampilan gue benar-benar berubah drastis. Tepat waktu banget, Guan Jacu datang nyariin gue. Dia bahkan gak repot-repot ngetuk pintu. Langsung aja dia dorong pintu dengan lancang dan masuk. Gitu aja gak ngehargain keberadaan gue sama sekali. Ada apa Guan Jacu? Lain kali kalau masuk ketuk pintu dulu ya. Tuan muda keempat baru aja pulang sekolah. Dia dengar ada orang baru di rumah ini dan minta lu buat nemuin dia sekarang. Guan Jacu ngelihat gue masih duduk santai di sofa sambil baca buku. Gak ada niat buat gerak sama sekali. Makanya dia langsung ngedesak gue lagi. Baru deh gue jawab dengan males-malesan. Kalau adik ipar gue mau ketemu, suruh dia datang sendiri ke sini. Gak ada sejarahnya yang lebih tua, harus nemuin yang lebih muda. Udah. Guan Jacu langsung ketawa sinis pas denger ini. Denger ya tuan muda. Belagu di depan kami, para pelayan sih terserah. Tapi lu tahu nggak siapa tuan muda keempat? Dia itu anak emas kesayangan tuan besar sama nyonya besar. Pemilik asli rumah ini. Dan lu berani-beraninya nyuruh dia dateng nemuin lu. Gue cuman ngebalik halaman buku dengan muka fokus, terus bilang dengan santai kalau dia nggak mau dateng, ya udah. Lagian gue juga nggak tertarik amat buat ketemu dia. Dengar ucapan itu, Guan Jacu langsung menyeringai puas. Oke, bagus banget. Karena lu keras kepala,
Kita lihat aja gimana tuan muda keempat bakal ngasih lu pelajaran. Bentar lagi. Dia itu bocah tengil di keluarga Shen kita. Nggak ada yang berani macam-macam sama dia. Habis ngomong gitu, Guan Jacu langsung pergi sambil ngomel-ngomel. Gue akhirnya nutup buku dan berdiri, tapi bukan karena takut sama ancaman si pelayan tua itu. Tapi karena gue ngeliat Shen Yui udah buka mata. Tatapannya masih agak buram. Tapi beda dari sebelumnya, di mana dia bakal bangun sambil teriak-teriak dan mukul. Sekarang dia tenang banget. Dia cuma natap langit-langit dengan diam untuk waktu yang lama. Baru setelah itu dia perlahan ngalihin pandangannya ke gue. Tiduran. Lama banget pasti bikin kamu capek kan? Sini, duduk bentar biar enakan. Tapi Shen Yui diam aja, nggak ngomong sepatah kata pun. Kayak boneka rusak. Dia ngebiarin gue ngebantu dia bangun dan duduk di tepi kasur. Ngelihat keadaannya, gue ngerasa puas banget. Kesehatannya pulih dengan sangat baik walaupun dia masih kelihatan linglung sekarang. Santai aja. Bentar lagi dia bakal sadar sepenuhnya. Guan Jacu emang udah benci sama gue. Jadi dia manfaatin momen ini buat ngompor-ngomporin Shen Mobai. Bener aja Shen Mobai langsung naik pitem sampai susah napas. Gue yang mau ketemu dia aja udah bentuk penghormatan besar buat dia. Tapi dia malah berani bilang gak sudi ketemu gue. Cih, dia beneran mikir dia tuh kakak ipar gue apa? Dia emang dari dulu gak pernah suka naik ke lantai 5. Soalnya dulu Shen Yui itu dingin dan angku banget. Gak pernah ngasih muka ke dia. Apalagi pas Shen Yui gila dan jadi mengerikan banget. Dia makin gak mau deket-deket. Tapi hari ini dia bener-bener gelap mata karena emosi. Pas Shen Mobai dobrak pintu dengan penuh kemarahan buat ngasih gue pelajaran, dia malah ngeliat Shen Yui lagi duduk manis di tepi kasur. Kak, kamu udah sadar hubungan dia sama kakaknya emang jauh banget. Jadi dia gak terlalu paham soal penyakit kakaknya. Sebaliknya, begitu si pelayan ngeliat Shen Yui duduk, dia langsung mikir kalau cewek itu bakalan kumat lagi. Pas dia ngeliat ke bawah dan sadar borgol kaki sama tangannya udah dilepas semua. Mukanya langsung pucat pasi karena ketakutan. Kok belenggu nona besar dilepas kayak gini? Guan Jacu langsung panik nyari-nyari kunci di sakunya, tapi ternyata kosong melompong. Gue langsung ngeluarin kunci itu sambil gue goyang-goyangin di depannya. Nyari ini ya. Tadi Anda ninggalin ini di gue. Gue lihat tangan sama kaki istri gue memar-memar gara-gara diikat. Makanya gue bantu ngebuka. Muka Guan Jacu langsung merah padam karena emosi. Berani-beraninya lu ngelepas rantai nona besar sendirian. Gue pura-pura polos dan nanya balik, istri gue kan bukan kriminal, kenapa harus dirantai? Lu nggak tahu apa seberapa kacaunya pas nona besar kumat padahal masih dirantai. Nggak ada satupun orang yang berani deket. Ngelepas rantainya sekarang itu 10 kali lipat lebih bahaya. Bayangin Shen Yui bakal ngamuk lagi. Guan Jacu nggak berani lama-lama di situ. Dia langsung narik Shen Mobai buat kabur. Tuan muda, kita harus pergi dari sini sekarang. Begitu penyakit nona besar kumat, dia bahkan nggak bakal ampunin keluarganya sendiri. Shen Mobai masih belum sadar kalau nyawanya lagi di ujung tanduk. Di matanya, sikap gue tuh songong banget. Dia baru dateng, tapi berani-beraninya gue cuekin dia kayak angin lalu. Jelas aja dia langsung ngamuk. Heh, biar si kakak udah siuman. Otaknya tuh masih error. Jangan mimpi dia, bakal belain lo. Gue kasih tahu ya, bokap gue itu cuman sirik dan percaya takhayul pernikahan pembawa sial ini bisa sembuhin dia. Makanya dia bawa gembel kayak lo kesini. Aslinya nggak ada satu orang pun di rumah ini yang peduli sama lo. Paling mentok, lo cuma babu yang dibawa buat ngurusin kakak gue. Pas lagi asyik ngoceh, matanya langsung tertuju ke kantong-kantong baju di atas kursi. Kepala pelayan Chu buru-buru ngejelasin kalau nyonya yang nyuruh beli baju-baju itu takutnya si menantu baru kelihatan gembel banget dan bikin malu keluarga. Mendengar itu, Shen Mobai langsung ketawa sinis. Babu rendahan kayak dia ngapain pakai baju bagus begini, nyokap gue emang terlalu baik hati. Cu, bukannya anak lo mau ulang tahun, ambil aja nih baju buat lo. Kepala pelayan Chu langsung girang setengah mati. Gila, itu kan baju-baju bermerek mahal. Kalau dijual lagi pasti laku gede. Dia baru mau maju buat ngambil baju itu, tapi dia masih ciut sama si cewek gila. Makanya dia malah nyuruh gue, tuan muda, tolong bawain baju-baju itu ke sini dong. Gue ngelirik Shen Mobai sekilas. Tanpa banyak bacot, gue langsung nurut dan ngambil kantong-kantong baju itu. Gue bahkan mengutin dua kemeja yang sempat jatuh dan masukin lagi dengan rapi. Si pelayan senyum sok menang. Tapi pas dia baru mau merentangkan tangan buat nerima baju itu, dia malah ngeliat gue tiba-tiba putar balik dan meletakkan semua kantong baju itu tepat di kaki Shen Yufei. Muka Shen Mobai langsung merengut gelap gulita. Apa-apaan maksudnya ini? Ya kalau adik ipar mau, harusnya sih gue kasih ya. Tapi karena gue suaminya Shen Yufei, mendingan kita minta izin dulu sama dia. Kakak gue tuh udah gila. Mana bisa dia jawab pertanyaan lo? Oh, jadi lo nolak buat serahin baju itu? Ya udah, biar gue ambil sendiri. Tuan muda keempat, jangan. Kepala pelayan Chu berusaha nahan, tapi Shen Mobai yang nggak tahu diri dan nggak sadar bahaya, malah nekat maju sambil gedumel emosi. Jangan sok-sokan tameng, pakai kakak gue mana mungkin. Lah kakak. Satu tamparan keras mendarat tepat di wajah mulus Shen Mobai. 5 bekas jari merah merona langsung tercetak jelas di muka gantengnya itu. Epic banget.
Shen Mobai langsung cengong kena gampar. Dia ngeliat ke arah Shen Yufei yang mukanya masih flat tanpa ekspresi, terus melotot ke arah gue. Lo berani-beraninya, lo mukul gue. Lo kan kakak lo yang nampar. Sambil ngomong gitu, gue pura-pura pasang muka kecewa ke Shen Yufei. Sayang, kamu ini keterlaluan deh. Cuma perkara baju aja Mas Adik sendiri digampar sekencang itu. Di momen ini, mata Shen Yufei sedikit melebar. Tapannya yang agak kosong itu lurus ke depan. Tapi dari sudut pandang Shen Mobai, dia nggak bisa ngelihat ekspresi wajah kakaknya dengan jelas. Shen Mobai bener-bener shock dan nggak percaya sama apa yang baru aja terjadi. Dia langsung menoleh ke arah kepala pelayannya. Si pelayan cuma bisa jawab dengan muka pucat pasi. Tuan muda, gerakannya cepet banget, saya sampai nggak sempat lihat. Tapi dasar keras kepala. Shen Mobai masih belum kapok. Pas dia mau ngomong lagi, tiba-tiba bagian belakang lututnya nyeri luar biasa, kakinya langsung lemes, dan bugi. Dia berlutut pasrah tepat di depan kaki gue. Sontak gue langsung ngakak kenceng. Aduh, Dek, meskipun gue ini kakak ipar lo, tapi nggak usah lah sampai sujud-sujud segala. Kita kan udah nggak hidup di zaman kerajaan kuno. Terus, gue ngelirik Shen Yufei di sebelah gue. Gimana pun dia kan adik ipar gue sendiri. Kayaknya gue nggak boleh terlalu kejam sama dia kan. Shen Mobai saking marahnya sampai gemetaran, giginya gemeretak menahan emosi. Untungnya, kepala pelayan Chu langsung gercep. Narik dia keluar dari kamar. Tuan muda, gelagat nona besar. Hari ini agak aneh, mending kita cabut sekarang. Kalau mau ngehajar bocah itu, kesempatan kita masih banyak. Tanpa perlu diingetin 2 kali, Shen Mobai emang udah ciut duluan buat bikin ulah lagi. Saat ini rasa sakit di lututnya emang udah hilang, tapi itu gara-gara seluruh kakinya udah mati rasa total. Berdiri tegak aja dia nggak sanggup. Alhasil, dia pasrah aja diseret sama kepala pelayan Chu kayak karung beras. Sementara itu, gue nggak mau urusan bocah. Ingusan tadi ngerusak mood gue. Jadi gue lanjut ngerawat Shen Yufei. Bobo lagi ya sayang. Dan dalam sekejap, dia pun kembali terlelap pulas. Sambil mandangin wajah cantiknya yang lagi tidur, gue bergumam pelan, tadi aku habis nampar adik kamu loh. Kamu gak bakal salahin aku kan? Kalau kamu berani marah, aku bakal bikin kamu jadi cewek gila lagi. Di dalam mimpi indahnya, bulu mata lentik Shen Yufei tampak bergerak pelit. Seolah-olah dia bisa mendengar ucapan gue, tapi bisa juga cuma perasaan gue aja. Sebenarnya Shen Mobai pengen banget ngadu ke bokap nyokapnya biar dibelain, tapi sayangnya bokapnya lagi di luar kota. Sedangkan nyokapnya nggak tahu kelayapan kemana. Alhasil dia nggak punya tameng pelindung. Ditambah lagi kakinya masih kaku mati rasa. Karena takut bakal lumpuh seumur hidup, dia buru-buru nyuruh kepala pelayan Chu buat bawa dia ke rumah sakit. Tapi anehnya setelah tes macam-macam dan cek fisik lengkap, dokter tetap nggak nemuin penyakit apa-apa. Baru keesokan harinya mendadak kakinya bisa digerakin normal lagi. Sementara itu, ibunya yang bernama Jiang Yuda ternyata semalaman asyik main mahjong. Pas subuh baru deh dia dengar kabar kalau anak kesayangannya masuk rumah sakit dan langsung buru-buru datang ke sana. Begitu tahu anaknya habis ditampar sama Shen Yufei yang kumat, mukanya langsung berubah drastis. Maksud kamu, Shen Yufei udah sadar? Dia langsung melotot murka ke kepala pelayan Chu. Anak kecil kayak tuan muda emang belum tahu apa-apa, tapi masa kamu yang udah tua juga sama gobloknya? Siapa yang kasih izin kamu bawa dia ke lantai atas? Jiang Yuda nggak ngasih kesempatan sedikit pun buat si pelayan membela diri. Kamu nggak lihat apa? Tuan muda sampai ketakutan setengah mati begini. Dan kamu masih berani ngejawab? Potong bonus kamu bulan ini. Sekali lagi kamu bikin salah, angkat kaki kamu dari rumah keluarga Shen sekarang juga. Kelar ngamuk ke pelayannya, Jiang Yuda langsung beralih menceramahi anak manjanya itu. Udah berapa kali sih mama bilang, jangan pernah ke lantai 5. Kenapa ngeyel banget? Ngapain juga ngelihatin si cewek gila itu? Sekalinya penyakitnya kumat, dia nggak bakal takut sama siapapun di dunia ini. Untung aja kali ini kamu bisa selamat tanpa luka serius. Coba kalau kaki kamu sampai kenapa-napa, gimana nasib mama? Bukannya dapat perhatian dan dimanjain ibunya, Shen Mobai malah kena semprot habis-habisan. Alhasil dia ngerasa dongkol banget. Siapa juga yang mau ngeliat muka cewek gila itu? Aku cuma denger papa bawa menantu baru buat pernikahan pembawa keberuntungan itu. Makanya aku cuma penasaran aja pengen lihat tampangnya. Pengen tahu cowok kere mana yang mau diajak nikah kontrak demi duit dan nikahin cewek gila. Padahal dia cuma orang biasa. Sini mama kasih tahu rahasia yang sebenarnya. Penyakit kakakmu itu udah stadium akhir. Dokter Jiang udah mastiin kalau umurnya nggak bakal lebih dari 1 bulan lagi. Mendengar hal itu, Shen Mobai langsung kaget setengah mati. Mah, jadi maksud mama, kakak bakal segera mati. Jiang Yuda mendadak sadar kalau dia kelepasan ngomong. Tapi ya sudahlah, dia nggak peduli lagi. Pokoknya karena mama udah terlanjur ngomong, kamu simpan rahasia ini sendiri aja. Jangan disebar-sebarin keluar. Papamu itu cuma merasa bersalah aja sama dia. Makanya dia dicarikan suami formalitas. Biar pas dia meninggal nanti, nasibnya nggak kelihatan terlalu mengenaskan. Nah, buat si bocah gembel itu begitu semuanya kelar, kita tinggal cari-cari alasan buat usir dia. Ngapain juga kamu pusingin sampah kayak dia? Mendengar penuturan ibunya, hati Shen Mobai
akhirnya terasa jauh lebih enteng. Cuaca hari ini bener-bener cerah dan sejuk banget. Suhu udaranya pas, nggak terlalu dingin ataupun panas, pokoknya segera habis. Bahkan rona wajah Shen Yufei hari ini kelihatan jauh lebih segar dan merona merah. Tadi pagi pas gue suapin sarapan, dia udah otomatis ngebuka mulutnya sendiri. Matanya juga terus-terusan natap gue tanpa berkedip, nggak kosong lagi kayak kemarin-kemarin. Wah, perkembangan yang sangat bagus. Gue ngebantu dia duduk dengan nyaman di kursi roda, lalu bertanya lembut, kamu udah lama banget kan nggak jalan-jalan keluar buat cari angin segar? Perlahan, Shen Yufei memutar kepalanya dan menatap keluar jendela. Gue pun langsung paham maksudnya. Oke, kalau gitu kita jalan-jalan santai di taman. Sebentar ya, ini juga bagus banget buat bantu pemulihan kamu. Gila sih, udah 3 tahun lamanya Shen Yufei nggak pernah melangkahkan kaki keluar dari kamarnya di lantai 5 itu sekalipun. Begitu dia muncul di halaman luar, semua pelayan di rumah langsung melongo syok setengah mati melihatnya. Kepala pelayan Chu baru mau lari buat ngehadang mereka. Tapi di dalam hatinya, si anak buah ini saking takutnya nggak berani bertindak gegabah. Jadi dia langsung buru-buru telepon Jang Yudao. Dari seberang telepon, Jang Yudao ngejawab dengan dingin, biarin aja mereka untuk sekarang. Gua bakal langsung balik. Dia juga nyuruh dokter Jang buat datang dan ngecek situasinya. Awalnya Jang Yuda mikir kalau gue tahu diri sedikit, dia bakal ngasih gue imbalan kecil setelah Shen Yui mati, terus tinggal singkirin gue gitu aja. Tapi melihat situasi sekarang, kayaknya dia harus pakai cara yang lebih ekstrem. Pada gue sendiri nggak tahu kalau jalan-jalan santai kayak gini aja udah bikin orang lain dendam, kesumat sama gue. Tapi ya biarpun gue tahu, gue nggak bakal peduli sama sekali. Saat ini gue lagi dengan lembut ngambil kelopak bunga yang jatuh di rambut Shen Yui. Pas gue menunduk, gue ngelihat ada pancaran kesedihan di matanya. Gue kira dia lagi mellow gara-gara ngelihat pemandangan sambil mikirin nasib tragisnya sekarang. Makanya gue coba buat ngehibur dia. Yang lalu biarlah berlalu. Sebentar lagi kamu bakal balik kayak dulu lagi kok. Anggap aja 3 tahun kemarin itu cuma mimpi buruk biasa. Mendengar itu, Shen Yui perlahan mengangkat wajahnya dan menatap mata gue yang selembut air di musim gugur. Bibirnya gemetar pelan. Dengan susah payah tapi penuh keyakinan, dia mengucapkan satu kata, enggak. Kalau gitu, cepet sembuh ya sayang, biar kamu sendiri yang bisa nginjek-nginjek semua orang yang udah jahat sama kamu. Di jalan setapak yang nggak jauh dari sana, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki terburu-buru. Sekelompok orang langsung menyerbu ke arah kami, ngerusak suasana tenang yang tadi kami rasakan. Siapa yang ngasih kamu izin buat bawa nona besar keluar sendirian? Jang Yudao memimpin rombongan itu sambil berteriak marah. Kemarin gua udah peringatin lu ya, lu harus tahu diri. Kayaknya lu cuma nganggep omongan gua. Kayak angin lalu aja kan? Gua aja bawa nona besar balik ke kamarnya sekarang juga. Sedangkan buat menantu ini, seret dia ke ruang cuci. Kalau dia seneng banget nganggur dan nyari masalah, mulai sekarang suruh dia bersihin setiap pasang sepatu yang ada di rumah ini. Guanjacu yang dari awal emang udah curiga. Sekarang karena ada Jang Yudao yang nge-backing dia. Jelas aja dia nggak punya rasa takut atau ragu lagi. Pemuda, nona muda harus istirahat sekarang. Silakan ikuti saya ke ruang cuci. Guanjacu bahkan belum selesai. Ngomong waktu dia langsung maju buat megang gua. Tapi siapa sangka, bahkan sebelum tangannya sempat nyentuh sehelai rambut gua pun, kaki gua langsung nyapu pelan dan bikin dia tersungkur jatuh ke lantai dengan sangat mengenaskan. Gerakan gua secepat kilat, gak ada satu orang pun di sekitar yang sadar kalau gua baru aja gerak. Mereka cuma mikir kalau si pengurus tua itu terpeleset jatuh sendiri. Gua bahkan pura-pura peduli dengan berlutut di dekatnya, berniat buat bantuin dia berdiri, lalu berkata dengan nada cemas, "Pengurus cu, lu gak apa-apa kan? Di umur lu yang udah tua begini, kok bisa-bisanya jalan gak hati-hati sih?" Guanjacu langsung meludahi tanah yang masuk ke mulutnya. Dia baru aja mau bawa mulut buat ngomong sesuatu, tapi tiba-tiba pandangannya langsung gelap dan dia pingsan seketika. Padahal kenyataannya, pas gua pura-pura nolongin dia, gua diam-diam udah totok titik sarafnya biar dia pingsan. Semalam si Shin Mobi nangis kesakitan sepanjang malam dan gak bisa berdiri. Itu juga gara-gara tendangan gua yang pas banget kena kaki dia, tepat di titik saraf kelumpuhan. Di zaman sekarang udah jarang banget orang yang tahu teknik bela diri totok saraf kayak gini, dan orang yang bisa menguasainya sampai ke tingkat dewa kayak gua itu lebih langka daripada daun di musim gugur. Sampai-sampai kebanyakan orang ngira teknik ini cuma trik fiksi di film aja. Jang Yuda juga nggak habis pikir kenapa Guanjacu selemah itu, cuma jatuh dikit aja langsung pingsan. Dia bahkan mulai mikir buat pensiunin dia lebih awal. Keluarga Shen jelas nggak butuh pengurus rumah yang jalan lurus aja nggak becus. Dengan wajah sedingin es, Jang Yuda langsung berbalik memerintah bodyguard yang berdiri di belakangnya. Ngapain lu cuma berdiri bengong di situ? Bawa nona besar balik ke kamarnya sekarang juga. Bodyguard, ini badannya kekar dan berotot banget. Sekali lirik aja udah kelihatan kalau dia bukan lawan yang gampang dihadapi. Rumornya dia itu mantan juara Sunshine Internasional yang sanggup ngehajar belasan pria dewasa sendirian. Jang Yudao sampai rela keluar
duit banyak banget demi nyewa dia jadi bodyguard pribadinya, dan selalu dibawa kemanapun dia pergi. Beberapa tahun lalu, waktu penyakit mental Shen Yui pertama kali kumat sebelum dia dirantai besi dengan kencang, nggak ada satu orang pun yang berani deketin dia. Tapi akhirnya si Babalu inilah yang berhasil ngelumpuhin dia. Dan dia jugalah yang masangin rantai itu ke tubuhnya. Rantai yang udah membelenggu Shen Yui selama 3 tahun penuh. Begitu berhadapan sama Babalu lagi, tangan Shen Yui langsung mengepal kuat. Karena rasa benci yang mendalam. Kalau aja badannya nggak kaku saat ini, Shen Yui pasti udah mencabik-cabik si Babalu ini jadi 100 keping. Babalu melangkah, mendekat, selangkah demi selangkah, maaf ya, nona besar. Sambil ngomong gitu, dia ngeluarin satu set rantai baru yang tebel buat ngikit Shen Yui lagi persis kayak beberapa tahun lalu. Tapi sebelum dia bisa mendekat, gue langsung pasang badan buat ngelindungin kursi roda Shen Yui dan bicara dengan nada yang sangat tenang. Berdasarkan hukum negara kita, nggak ada satu orang pun yang berhak mengurung atau membatasi kebebasan orang lain. Lu itu warga asing. Kalau lu melanggar hukum, lu bakal langsung dideportasi. Mendengar kata-kata itu, wajah gelap Babalu langsung kelihatan kebingungan dan dia refleks menoleh ke arah Zhang Yuyao. Melihat gua ikut campur, Zhang Yuyao langsung mencibir sinis. Ini adalah wilayah kediaman keluarga Shen. Berani-beraninya lu ceramahin kami soal hukum di sini? Benar-benar konyol. Lu sadar diri gak sih seberapa gak bergunanya diri lu itu? Biarpun ini wilayah keluarga Shen, gue sama sekali nggak takut dan langsung balik nanya, memangnya kediaman keluarga Shen ini bukan bagian dari wilayah negara kita. Selama masih di dalam perbatasan negara ini, semua orang wajib patuh sama hukum yang berlaku. Menegakkan hukum adalah kewajiban setiap warga negara. Sambil ngomong gitu, gue ngeluarin HP dan mulai ngerekam video. Putri sulung keluarga Shen dirantai oleh ibu tirinya selama 3 tahun penuh. Kalau video kayak gini sampai viral, nggak peduli polisi bakal datang atau enggak, kemarahan publik pasti bakal meledak parah. Zhang Yuyao langsung menggertakkan giginya saking marahnya. Lu berani ngancam gua? Babalu, ngapain lu masih bengong di situ? Rebut HP bocah tengil itu, terus sita semua alat komunikasi yang dia punya. Babalu langsung nurut dan gak ragu-ragu lagi. Dia menjulurkan tangannya buat merebut HP dari tangan gua. Gua langsung menatapnya dengan tajam. Tangan raksasa Babalu gua tangkis, lalu gua layangkan satu pukulan keras yang bikin dia langsung mundur 3 langkah ke belakang. Seluruh lengannya dari telapak tangan sampai pundak langsung mati rasa gara-gara hantaman gua tadi. Babalu natap gua dengan rasa nggak percaya, tapi di dalam sorot mata gua yang dingin, dia ngelihat ada aura haus darah yang sangat pekat. Aura kayak gitu jelas bukan didapat dari latihan biasa. Tapi itu adalah aura seorang petarung sejati yang udah bolak-balik ngelewatin batas hidup dan mati. Gua langsung ngomong dengan dingin, Babalu, udah berapa lama lu tinggal di negara ini? Sambil nanya gitu, gua diam-diam menyentuh kalung di leher gua. Lewat kamera tersembunyi yang ada di kalung itu, semuanya langsung disiarkan secara langsung ke ruang pengawasan di pangkalan rahasia di sana. Udah 5 tahun. Mungkin karena tekanan aura gua yang terlalu kuat atau gara-gara pukulan gua tadi yang super ngeri, Babalu langsung ngejawab secara refleks, pasti lu udah dapat banyak duit selama 5 tahun ini. Kalau lu masih mau cari makan di negara ini, lu mendingan belajar buat patuh sama hukum. Kalau enggak, gua bakal bikin lu ditendang balik ke negara asal lu. Di saat yang sama, di pangkalan rahasia itu, seorang pria dengan aura dingin dan tajam menatap layar, monitor dengan serius, lalu mengambil HT miliknya, selidiki si Babalu ini, perintahnya, cari alasan kuat, lalu deportasi dia segera karena takut Shen Yui bakal ngamuk lagi. Dong Yuyao sengaja jaga jarak cukup jauh, makanya dia nggak bisa ngeliat dengan jelas gimana kami berdua baru aja bentrok. Dia malah ngira kalau Babalu ragu-ragu buat ngehajar menantu baru ini. Dia pun langsung naik pitam. Babalu, lu lupa siapa majikan lu sebenarnya? Kenapa lu nggak langsung ringkus bocah tengil ini? Jangan buang-buang waktu buat banyak bacot sama dia. Walaupun insting Babalu bilang kalau gua ini berbahaya, tapi dia hidup dari uang Zhang Yuyao. Jadi sekalipun harus melanggar hukum, dia nggak peduli sama sekali. Lagi pula nyonya keluarga Shen ini sangat berkuasa dan punya banyak koneksi. Jadi ngelindungin dia dari jeratan hukum perkara gampang. Babalu langsung meraung rendah kayak binatang buas. Dia mengepalkan kedua tangannya lalu melayangkan pukulan dahsyat ke arah gua. Sebelumnya dia sempat ngeremehin gua dan cuma pakai 30% dari kekuatannya. Tapi kali ini dia benar-benar ngerahin seluruh tenaganya buat mukul gua. Maaf ya, menantu, lu sendiri yang nyari penyakit. Di sisi lain, Shen Yui yang membelakangi semua orang nggak bisa ngelihat apa yang lagi terjadi di belakangnya. Dia cuma bisa ngerasa kalau gue lagi dalam bahaya. Dia berusaha setengah mati buat berdiri. Sialan, tapi kakinya masih mati rasa. Dia nggak bisa berdiri sama sekali. Pas dia lagi panik-paniknya, suara hantaman keras terdengar dari belakangnya. Pohon-pohon berguncang hebat dan kelopak bunga berguguran kayak hujan, bikin pandangan semua orang jadi kabur. Pukulan si Babel melayang di udara, tinggal dikit lagi, bakal telak kena gue. Tiba-tiba gue mengernyit pas ngelihat tali sepatu gue lepas. Jadi gue langsung nunduk buat ngikat tali sepatu dan boom.
tipis banget ngehindarin pukulan itu. Kekuatan penuh dari serangan si Babalu tanpa meleset sedikit pun. Langsung menghantam batang pohon di belakang gue. Pohon sakura yang tinggi itu berguncang hebat, bikin hujan kelopak bunga makin lebat. Di saat yang sama tatapan mata gue langsung berubah. Dalam sekejap, gue menyerang balik. 4 serangan berturut-turut langsung ngincer titik saraf di tangan dan kakinya. Pas kelopak bunga udah selesai berguguran dan pandangan Jang Yuyao mulai jelas, dia kaget pas ngelihat si Babalu tiba-tiba berlutut di tanah, kaku kayak patung, tangannya diangkat tinggi-tinggi kayak orang menyerah. Ngelihat ini, Jang Yuyao rasanya mau mati saking keselnya sama si bodoh ini. Dia teriak sekencang-kencangnya, "Abah lo, dasar idiot, lagi ngapain sih lo? Gue kan nyuruh lo buat beresin bocah itu. Kenapa malah berlutut?" Sekarang Babalu bener-bener udah ngerasain kehebatan gue dan tahu kalau gue ini master asli yang selama ini nyembunyiin kekuatan. Dia niatnya mau ngejelasin ke Jang Yuyao, tapi gue langsung nepuk pundaknya pelan sambil senyum. "Apa lo udah berbuat salah sama istri gue? Kenapa tiba-tiba lo sujud ke dia?" Tapi ya sudahlah, gue terima permintaan maaf ini atas nama dia. Babalu mau protes, tapi dia mendadak sadar kalau dia nggak bisa ngeluarin suara sama sekali. Pas lagi nepuk pundaknya tadi, diam-diam gue udah totok titik saraf bisunya. Dasar nggak guna. Jang Yu mengumpat terus ngeluarin HP-nya. Dia baru mau telepon komandan satpam, tapi ternyata si komandan malah telepon dia duluan. Tanpa nunggu Jang Yuyao ngomong, si komandan langsung lapor dengan nada panik. "Nyonya, ada polisi di depan gerbang. Mereka bawa surat penangkapan dan bilang kalau Tuan Babalu dilaporkan atas kasus prostitusi. Mereka harus bawa dia ke kantor polisi buat diperiksa. Kalau tuduhannya terbukti benar, dia bakal dideportasi dari negara ini dan dilarang masuk lagi selamanya." Mendengar ini, Jang Yuyao saking marahnya sampai rasanya mau muntah darah. Apa gue bayar dia kemahalan ya? Pikirnya. Dia nggak tahu aja kalau perasaan Babalu jauh lebih menderita. Soal prostitusi itu emang bener. Tapi kan dia selalu main ke klub kelas atas. Biasanya selalu aman-aman aja. Kok bisa-bisanya kali ini dilaporkan? Kelar sudah. Tamat riwayatnya. Punya catatan kriminal. Kayak gitu tuh. Dia Langsung cari duit lagi. akhirnya polisi langsung nyeret Baba tuh pergi. Totokan sarafnya baru bakal hilang sendiri. Paling cepat setelah 1 hari penuh. Gue pun ngebantu Shen Yoi ngebersihin kelopak bunga yang jatuh di badannya. Gue ngomong dengan suara lembut. "Udah lama ya kita nggak gini. Kamu capek kan? Sini, aku anter kamu balik buat istirahat." Dari awal sampai akhir, gue sama sekali nggak sudi ngeliat Jang Yuyao. Jang Yuyao gemetaran saking marahnya. Nah, tapi tetap aja dia nggak bisa berkutik di depan gue. Nah, di saat itu Dokter Jang datang. "Nyonya, kenapa Putri Sulung bisa di luar kayak gini? Ngelihat Shen Yoi kayaknya lagi segar hari ini." Jang Yuyao langsung nyuruh Dokter Jang dengan nada kesal, "Periksa kesehatannya sekarang." "Saya adalah dokter pribadi Putri Sulung. Saya dengar penyakit kambuh lagi kemarin. Jadi saya sengaja datang untuk memeriksanya." Tanpa nunggu dia selesai ngomong, gue langsung dorong kursi roda Shen Yoi pergi. Biarpun merasa dipermalukan, Dokter Jang tetap ngikutin kami dengan muka tebal. "Anda pasti capek. Biar saya yang dorongin buat Anda." Tapi sebelum tangan Dokter Jang sempat menyentuh kursi roda, plak. Suara tamparan keras menggema. Gue langsung ngeplak mukanya dengan tamparan super dahsyat. Dokter Jang langsung megangin pipinya sambil pasang muka menderita. "Kok Anda bisa-bisanya mukul orang sembarangan kayak gitu? Muka Jang Yuyao aja nggak hargai. Ngapain juga gue harus ngehormatin kacung kayak lu? Kalau gue jadi lu, mending nggak usah cari perkara deh." Dokter Jang dapat perintah dari Jang Yuyao buat meriksa Shen Yoi lagi hari ini, biar tahu pasti seberapa parah kondisi kesehatannya udah memburuk. Jadi biarpun habis ditampar, dia tetap keras kepala nggak mau mundur. Dia langsung pasang muka profesional dan bilang, "Tuan muda, mengobati Putri Sulung adalah tugas saya sebagai dokter. Kalau Anda terus-menerus menghalangi saya seperti ini, jangan-jangan Anda punya niat terselubung." Pinter banget dia nyoba ngelempar kesalahan ke gue. Berani-beraninya dia nuduh gue. Lo yang meriksa Putri Sulung, tapi kondisinya malah makin parah. Dan lo masih berani nyebut diri lo dokter? Palingan lo cuma dokter gadungan doang. Pas denger itu, muka Dokter Jang langsung pucat pasi. "Tuan muda, apa maksud Anda ngomong begitu?" Gue cuma senyum tipis. Tugas seorang dokter itu menyelamatkan nyawa, bukan malah ngebuang semua isi kayak demi duit. Manusia yang berbuat, tapi Tuhan yang melihat. Hati-hati, entar kena karma baru tahu rasa lo. Habis ngomong gitu, gue langsung dorong kursi roda itu pergi dengan langkah lebar. Dokter Jang cuma bisa berdiri, terpaku di tempatnya. Apa dia udah tahu sesuatu? Jang nggak berani buang-buang waktu lagi. Dia langsung buru-buru nemuin Jang Yuyao buat nyampein semua kecurigaannya. "Nyonya, sejujurnya saya perhatiin kondisi wajah Putri Sulung kelihatan jauh lebih segar. Kalau ini bukan sekadar energi terakhir sebelum ajal, berarti dia bisa diselamatkan." "Apa maksudmu? Kamu mau bilang kalau bocah itu beneran bisa nyelamatin si perempuan gila itu?" Dokter Jang berkata sambil berpikir keras, susah buat dipastikan. "Nyonya, tapi penyakitnya udah menjalar ke jantung. Gak bakal segampang itu bisa sembuh. Cuma saya khawatir
setelah dia meninggal nanti, tuan muda itu bakal menyebarkan rumor kemana-mana. Mendengar ini, Jang Yuyao langsung ngegebrak meja sambil mencibir. Cuma tikus dari kasta rendah, tapi berani-beraninya mau pamer di depan keluarga Shen. Benar-benar gak tahu diri, gak ada satu kata pun yang salah dari omongannya. Tapi Jang Yuyao mulai ngerasain sedikit penyesalan. Kalau aja dia tahu menantu numpang hidup ini bakal ngerepotin begini. Pasti dari dulu dia bakal nentang keras pernikahan pembawa keberuntungan itu. Dengan begitu, dia bisa langsung nendang cowok itu keluar begitu si perempuan gila mati. Dia pikir dia siapa sih? Jang Yao berpikir sejenak buat menghindari masalah ke depannya. Lebih baik beresin mereka berdua secepatnya aja. Siang harinya, para pelayan berkali-kali ngebawain obat. Jelas gue gak bakal ngebiarin Shen Yoi minum obat itu lagi. Bahkan makanannya pun harus gue periksa sendiri dulu. Baru setelah dipastikan aman, gue bolehin dia makan. Pas malam hari, gue ngasih Shen Yoi obat racikan gue sendiri. Kesehatannya makin membaik, walau kalau ngomong masih agak terbata-bata. Aku sembuh, gue paham maksud dia dan langsung ngejelasin. Kamu udah sakit lama banget, jadi jangan terlalu buru-buru. Percaya deh sama aku, kamu bakal sembuh total dalam waktu dekat. Habis ngomong gitu, gue menyelimutinya dan nyuruh dia tidur. Dia nurut sama gue, merem, dan langsung tidur nyenyak. Gue sendiri tidur di sofa. Sebelum merem, gue ngebatin. Entar kalau dia udah sembuh, gue harus minta kamar sendiri nih ke dia. Besok paginya, gue ngajak Shen Yoi jalan-jalan keluar. Obat itu cuma sebagian dari terapi aja. Jalan-jalan santai buat nge-green pikiran bakal jauh lebih ngebantu pemulihannya. Kami naik lift ke lantai bawah kayak biasa, tapi begitu pintunya tertutup, tiba-tiba semuanya langsung gelap gulita. Gue buru-buru neken tombol darurat, tapi nggak bisa tersambung ke siapapun. Sinyal di HP gue juga hilang, nggak bisa buat nelpon keluar. Jelas banget sinyalnya sengaja diacak. Ini bukan sekadar mati lampu biasa karena masalah teknis. Seseorang sengaja ngerencanain ini buat menghindari masalah baru. Jang Yuyao mutusin buat nyepetin rencananya dengan sengaja bikin pemadaman listrik ini. Terjebak di lift gelap selama beberapa jam mungkin biasa aja buat orang normal, tapi buat orang kayak Shen Yoi yang udah diracuni herba pengacau jantung, ini bakal bener-bener memicu gangguan mentalnya. Kondisinya udah kritis banget. Makin sering dia kambuh dan menggila, bakal makin cepat juga penurunan fisiknya yang emang udah sekarat itu. Kalau sampai terjadi apa-apa, semua kesalahan bakal dilimpahkan ke pundak gue. Di titik itu, masalahnya bukan cuma sekadar diusir, tapi gue juga bakal berhadapan sama hukum. Sementara itu, Jang Yuyao lagi duduk santai di ruang tamu lantai 1 sambil asyik nyeruput kopinya. Pikirnya ngajak jalan-jalan si perempuan gila itu beberapa kali bisa langsung bikin sembuh secara ajaib apa. Dan si cowok malah sok mau jadi pelindungnya. Kasihan banget. Terus kepala pelayan Chu datang mendekat sambil masang muka penjilat buat nanya, Nyonya. Mereka udah terjebak di dalam sana lumayan lama. Mau nunggu berapa lama lagi? Pelayan Chu bener-bener gak sabar, pengen lihat gua menderita. Secara, gua udah beberapa kali bikin dia malu, tapi dia nggak bisa balas dendam sama sekali. Dengar hal ini, Jang Yuyao santai banget sambil nyeruput kopinya dan bilang, gak usah buru-buru. Menantu kita kan hebat banget, iya kan? Siapa tahu dia bisa benerin liftnya sendiri. Terus merangkak keluar. Nah, di dalam lift itu cuma ada gua sama Shen Yui. Jadi, mau siapapun yang terluka, si nenek lampir itu pasti bakal puas banget. Tapi pas dia lagi ngerasa menang Shenzi yang udah pergi lebih dari setengah bulan, tiba-tiba balik. Plot twist! Ini bikin Jang Yuyao kaget setengah mati. Dia langsung buru-buru nyambut suaminya. Sayang, bukannya kamu bilang baru pulang minggu depan? Kok cepet banget baliknya? Shenzi ini emang playboy kelas kakap yang terkenal banget di ibu kota. Sejak dia tahu enaknya dunia malam, dia nggak pernah bisa diam di rumah kalau nggak lagi main cewek, ya lagi nyari hiburan baru. Selain urusan wanita, dia bener-bener nggak bisa apa-apa lagi. Karena alasan itu juga bertahun-tahun lalu kakeknya Shen Yui takut keluarga mereka hancur. Jadi beliau mutusin buat melewati anaknya sendiri dan langsung ngasih tahta kepemimpinan keluarga Shen ke cucu perempuannya. Jang Yuyao sendiri udah lama merem mata soal kelakuan busuk suaminya ini, asalkan posisinya di rumah itu nggak terancam. Bukannya kamu bilang 2 hari lalu kalau kondisi Yui makin sering kambuh? Sebagai ayahnya, aku rasa aku harus lebih sering pulang buat jenguk dia. Di mana Yui? Aku mau lihat dia. Bukannya pengantin baru itu sekarang tinggal di sini juga? Apa kesehatan Yui ada kemajuan setelah pernikahan itu? Abis ngomong gitu, Shenzi langsung mau naik ke atas buat nemuin Shen Yui. Mau seberapa rusak pun hidupnya selama ini. Dia ternyata masih peduli sama anak-anaknya, terutama ke Shen Yui. Dia itu anak dari wanita yang paling dia cintai sekaligus yang paling jenius di antara semua anaknya. Walaupun sekarang kondisi mental Yui lagi nggak stabil, rasa sayangnya tetap ada. Matanya Jang Yuyao langsung jelalatan sambil mikir licik, terus dia mulai menghasut. Aduh, ngapain sih dibahas lagi? Kenapa kamu percaya banget sama takhayul pernikahan pembawa keberuntungan itu? Ternyata bocah itu cuma bawa sial doang. Dia sama sekali nggak peduli sama kesehatan Yui. Malah berani-beraninya dia bawa Yui keluar di tengah angin dingin. Jangan-jangan dia sengaja biar Yui cepat mati.
Terus dia bisa bawa kabur uang santunan. Dengar itu, Shenji langsung ngamuk parah. Kamu ini ibu tiri macam apa? Kok bisa biasanya kamu biarin dia bertingkah liar kayak gitu? Jang Yuyao langsung masang muka sedih dan pura-pura terzalimi. Aku sebenarnya mau ngehalangin, tapi dia nggak pernah ngehormatin aku sebagai ibu mertuanya. Dia mutusin semuanya sendiri. Kalau aku ngomong satu kata, dia berani jawab balik 10 kata. Pas mereka lagi asyik debat, tiba-tiba seorang pelayan lari, masuk dengan panik. Nyonya, gawat banget. Tuan muda bersikeras bawa nona besar keluar, tapi sialnya liftnya barusan rusak. Sekarang mereka terjebak di dalam. Jang Yuyao langsung teriak histeris, padahal akting doang. Ya ampun, demi apa? Kondisi Yui lagi lemah banget sekarang. Bahkan buat turun dari kasur aja susah. Kok bisa biasanya dia dibawa keluar buat main? Ini pasti ulah menantu kurang ajar itu lagi. Ngapain kalian bengong di situ? Buruan cari orang buat buka liftnya sekarang juga. Jangan sampai Yui makin ketakutan. Shenzi juga ikut panik setengah mati. Mereka terjebak di lantai berapa? Lantai 5, Tuan! Cepat, ayo kita ke sana! Karena lift di lantai 5 rusak, terpaksa mereka semua harus ngos-ngosan naik tangga manual ke lantai 5. Shenzi sambil napas tersengal-sengal langsung nanya di mana petugas pemeliharaannya. Hari ini hari libur mereka, tapi kami udah telepon. Cuma butuh waktu agak lama buat mereka sampai ke sini. Emang sengaja sih, Jang Yuyao udah nyuruh staf pemeliharaan libur lebih cepat dari biasanya biar kami kejebak lebih lama. Shenzi langsung gedor-gedor pintu lift. Yui, gimana keadaan kamu di dalam, nak? Bertahan sebentar lagi ya. Tukang servisnya bentar lagi sampai. Nggak ada jawaban sama sekali dari dalam. Jang Yuyao mulai kompor lagi dengan nada sok khawatir. Kok sepi banget sih di dalam? Udara di sana pasti pengap banget. Apa jangan-jangan dia udah pingsan? Terus kita nunggu apa lagi? Daripada nunggu tukang servis, mending panggil orang buat jebol pintunya. Tapi kalau bukan profesional, mereka nggak boleh maksa buka pintunya. Soalnya kalau salah sedikit aja, kotak liftnya bisa jatuh dan membahayakan nyawa orang di dalam. Nah, pas momen menegangkan itu, tiba-tiba terdengar suara cowok yang berat dari arah belakang. Lagi pada ngapain rame-rame di depan lift, Jang Yuyao langsung balik badan dengan muka shock berat pas lihat gua. Orang yang harusnya terjebak di dalam lift malah berdiri santai banget di deket pintu sambil mandang mereka dengan muka bingung. Gua pun tersenyum tipis. Semuanya mau pakai lift ya? Gua langsung jalan ke arah pintu lift dan mencet tombolnya. Pintunya terbuka dengan sangat lancar, memperlihatkan bagian dalam lift yang kosong melompong, nggak ada siapa-siapa. Shenzi langsung melongo. Bener-bener nggak habis pikir sama apa yang terjadi. Katanya liftnya rusak. Terus kamu siapa? Dia itu cowok yang dinikahkan buat bawa keberuntungan itu loh. Jang Yuyao nyolot kesel, terus melotot ke arah gua. Bukannya kamu sama nona besar terjebak di dalam lift? Kenapa di luar heboh banget, tapi kamu malah nggak ada di sana sengaja? Ya mau bikin semua orang panik. Dengar omelan itu, gua langsung pasang muka polos dan ngejawab. Tadi emang liftnya sempat agak error dikit sih. Gua udah mencet tombol darurat, tapi nggak ada yang nyaut. Pas kami berhasil keluar, nggak ada siapa-siapa tuh di depan pintu lift. Gua pikir nggak ada yang tahu kalau kami terjebak di dalam. Seketika, Shenzi langsung meledak marah. Dia melotot tajam ke arah para pelayan yang berkerumun. Apa yang dia omongin itu benar? Setidak becus apa sih kalian semua? Sampai nggak tahu ada orang yang terjebak di dalam lift. Apa kalian semua sampah nggak berguna? Para pelayan langsung nunduk lesu, diam seribu bahasa kayak jangkrik di musim dingin. Nggak ada satupun yang berani bilang kalau itu atas perintah dari Jang Yuyao. Soal gimana caranya kami bisa keluar, gue cuma senyum santai aja. Ya hoki aja sih, liftnya langsung bener lagi dalam waktu kurang dari 2 menit. Padahal aslinya, gue tahu banget ada yang sengaja sabotase lift itu. Jadi gue paksa buka pintunya sendiri, terus gue benerin errornya biar jalan normal lagi. Yui, gak apa-apa kan? Akhirnya Shenzi bisa bernapas lega. Kelihatan bocah ini emang punya hoki juga. Sepertinya dia nggak sia-sia dinikahkan ke sini. Gue langsung senyum dan ngejawab, Anda pasti ayahnya Yui ya? Yui baik-baik aja kok sekarang, nggak usah khawatir. Tentu aja, Jang Yuyao nggak bakal ngelewatin kesempatan mas ini buat nyudutin gue. Ini semua salah kamu. Ngapain coba sok ide bawa nona besar keluar? Dia itu orang sakit. Gimana bisa dia? Diajak keluyuran nggak jelas kayak gitu. Kalau sampai terjadi apa-apa, nyawa kamu pun nggak bakal cukup buat nebus kesalahan ini. Pas lihat muka Shenzi makin gelap menahan amarah, Jang Yuyao makin gencar ngelempar fitnah. Dokter Jang tadinya mau meriksa Yui, tapi entah kesurupan setan apa bocah ini. Dia keras kepala banget nolak dokter masuk buat pemeriksaan. Aku curiga dia. Sengaja pengen bikin kondisi Yui makin parah. Maksud terselubung dari omongannya bener-bener jelas banget. Dia pengen ngecap gua sebagai penjahat yang berniat buruk ke Shen Yui. Begitu dia selesai ngomong, emosi Shenzi langsung meledak hebat di tempat. Nggak nyangka aku kamu bakal senekat ini. Aku masih bisa maklumin kalau kamu nggak punya sopan santun. Tapi kamu malah punya niat sebusuk ini buat mencelakai anakku. Lihat reaksi itu, Jang Yuyao makin kegirangan dan nggak mau lepasin kesempatan buat terus nyerang gua. Bener banget. Keluarga Sen kita nggak mungkin bisa punya menantu modelan sampah kayak gini. Kalau nggak,
Aku takut kamu bakal berakhir dibunuh sama dia. Shenzi langsung ngomong dengan nada dingin, sepertinya kamu emang gak pantas jadi menantu keluarga Shen. Pergi sana. Aku bakal cari suami lain buat Yui. Saat ini gua adalah suami sah dari Yui, kecuali istri gua sendiri yang minta cerai. Kalau nggak ada satu orang pun yang berhak maksa kami cerai. Jang Yuyao bener-bener nggak nyangka kalau gua bakal berani ngebantah Shenzi. Mau kamu cerai atau nggak? Itu bukan kamu yang nentuin. Panggil penjaga sekarang. Usir bocah ingusan ini dari sini. Tapi tepat pada saat itu, sebuah suara dingin yang menusuk tulang tiba-tiba terdengar. Siapa yang berani nyentuh pria gua? Begitu dengar suara Shen Yui, semua orang langsung mematung kaget setengah mati. Pintu kamar langsung terbuka lebar. Shen Yui keluar perlahan sambil duduk di kursi rodanya. Wajahnya emang masih kelihatan agak pucat, tapi aura dari seluruh tubuhnya benar-benar berubah drastis. Tatapan matanya nggak lagi kosong tanpa jiwa. Sebaliknya, dia menatap tajam ke semua orang dengan sorot mata yang sangat dingin, sanggup membekukan apapun yang dilewatinya. Jang Yuyao seketika sadar kalau sosok legendaris itu udah benar-benar kembali. Aura mengerikan dari Shen Yui yang dulu, walau hemat bicara, tapi cukup dengan satu tatapan aja udah sanggup bikin semua orang gemetar ketakutan. Wah, dia beneran udah balik cuy. Selain gue, orang yang paling girang parah kayaknya cuma si Shenza. Kamu beneran udah sadar? Masih ingat apa kan? Dengar itu, Shen Yui langsung ngangkat pandangannya dan natap dia dengan super dingin. Udah lama banget ya. Tapi si Shenza ini beneran gak peka sama sindiran dingin di kata-kata Shen Yui. Dia malah makin kegatelan pengen ngedeket dan meluk anaknya. Gak disangka Shen Yui langsung muter kursi rodanya buat ngehindar. Dia langsung natap tajam ke arah Jang Yuyao. Kenapa? Tante mau ngusir suami aku? Jang Yuyao yang emang udah gemetaran lihat aura malaikat maut dari Shen Yui sekarang makin mati, kutu parah. Saking ngerasa bersalah dan panik, dia nggak bisa ngomong sepatah kata pun. Shen Yui langsung ngarahin pandangan tajamnya ke semua pelayan di sana. Masalah sepele kayak lift rusak aja nggak becus kalian urus. Buat apa aku ngasih makan sampah nggak guna kayak kalian? Ambil gaji setahun kalian, terus enyah dari sini. Semua pelayan di rumah itu tuh aslinya, antek-anteknya Jang Yuyao. Jadi kalau dipecat artinya babat habis semuanya. Tapi sebelum Jang Yuyao sempet protes, Shenza langsung buru-buru setuju. Ganti semuanya. Ganti semuanya. Orang baru biar auranya makin seger. Yang penting kamu seneng nak. Di situasi terjepit kayak gini, Jang Yuyao cuma bisa pura-pura perhatian. Yui, apa ada bagian tubuh kamu yang masih kerasa sakit? Perlu tante panggilin dokter Chang buat periksa kamu? Dokter gadungan itu? Shen Yui langsung senyum sinis. Nggak usah. Sebenarnya dia nggak cuma nggak mau diperiksa sama dokter gadungan itu lagi. Tapi dia juga pengen ngejeblosin bajingan itu ke penjara biar membusuk di sana. Jangan pikir karena dia sakit selama beberapa tahun, dia nggak tahu rencana busuk apa yang udah mereka lakuin. Gimana kalau kita bawa kamu ke rumah sakit buat check up? Baru aja Shenza selesai ngomong, Shen Yui langsung nggak ngasih muka sama sekali dan muter balik kursi rodanya. Suamiku, ayo balik ke kamar. Oke. Jawab gue sambil dorong kursi rodanya masuk ke kamar. Pintu langsung ditutup, ngeblokir semua tatapan kepo dan mata-mata usil di luar. Tubuh kamu kan belum pulih total. Kenapa tiba-tiba keluar? Padahal asli. Hari ini kondisi Shen Yui udah jauh mendingan banget. Ngomongnya udah lancar, bahkan dia udah bisa berdiri dan jalan pelan pedan. Tapi kalau buat jalan cepet, kayaknya dia masih butuh waktu beberapa hari lagi. Kamu kan lagi ditindas sama mereka. Ya jelas aku nggak bisa tinggal diam dong. Kamu udah nyelamatin nyawa aku. Aku bakal balas budi. Apapun yang kamu mau, bakal aku turutin. Setelah 2 hari interaksi, Shen Yui tahu betul kalau gue bukan cowok. Biasa. Kedatangan gue ke keluarga Shen pasti punya tujuan lain. Tapi semua itu nggak penting buat dia. Yang jelas, gue udah nyelamatin nyawanya, bebasin dia dari hidup terhina kayak orang gila. Dengar itu, gue langsung ketawa lepas lihat ekspresi mukanya yang serius banget. Entah kenapa, tiba-tiba gue pengen ngegodain dia dikit. Apa aja? Kalau gitu, gimana kalau nikah sama aku? Sambil ngomong gitu, gue ulurin tangan buat ngangkat dagunya. Kamu cantik juga. Berhasil bikin tuan muda ini tertarik. Padahal gue cuma bercanda, tapi muka Shen Yui langsung merah padam. Dia langsung ngebuang muka, terus ngejawab pelan. Oke, dia diam bentar, lalu lanjut ngomong. Selama kamu mau, kamu bakal selalu jadi menantu terhormat di keluarga Shen. Aku juga bakal menuhin kewajiban aku sebagai istri. Aku bakal menghormatin kamu seumur hidupku. Gue langsung angkat alis. Cuma hormat, terus gimana sama cinta? Begitu dengar pertanyaan gue. Shen Yui langsung masang muka bersalah banget. Maaf banget. Aku beneran gak bisa ngasih hati aku ke kamu. Soalnya 5 tahun lalu, hati ini udah aku kasih ke cowok lain. Dia mirip kayak kamu. Dia juga penyelamat hidup aku. Sayangnya sampai sekarang aku masih belum bisa nemuin dia. Ngomong jujur kayak gitu. Emang agak tega sih, tapi daripada bohong, mending jujur dari awal kan? Selain itu, aku bakal kabulin apapun keinginan kamu seumur hidup aku. Wah, ternyata kamu tipe orang yang setia banget ya. Gue langsung ketawa lebar. Gue beneran gak masalah sama sekali. Tuh, gue di sini cuma sementara buat nyelesain misi. Gak usah.
Baper-baperan justru malah bagus buat kita berdua. Oke, kalau gitu kita deal ya. Kita jadi suami istri di atas kertas aja dulu, sampai kamu berhasil nemuin cowok yang kamu cinta itu. Kalau waktunya tiba, aku bakal mundur. Dengar omongan gue, perasaan Shen Yui langsung campur aduk, terharu gitu. Tenang aja, selama kamu jadi suami aku nggak bakal pernah ngekhianatin kamu. Nemuin dia cuman buat menuhin impian seumur hidup aku. Mulai sekarang, kecuali kamu sendiri yang nemu cewek lain buat dicintai, nggak bakal ada satupun orang yang bisa ngusir kamu dari sini. Pas dia ngomong gitu. Ekspresinya mendadak berubah gelap. Jujur aja, aku udah nyari dia bertahun-tahun tapi nihil. Semua orang bilang dia kemungkinan besar udah meninggal, tapi aku nggak percaya. Aku selalu ngerasa kalau dia masih hidup di suatu tempat di dunia ini. Denger itu, gue langsung ketawa santai terus nyoba nenangin dia. Nanti kapan-kapan aku bantu cari deh. Lagian, kalau aku udah niat nyari orang, nggak ada satupun orang di dunia ini yang nggak bisa aku temuin. Tapi Shen Yui nggak terlalu masukin kata-kata gue ke hati, dan malah ganti topik nanya, berapa? Hari lagi sampai tubuh aku pulih total? Paling cepet besok. Paling lambat lusa kamu udah normal lagi. Lagian kamu kan udah sakit selama 3 tahun penuh. Tubuh kamu lemah banget sekarang. Kamu butuh waktu buat mulihin stamina. Jangan dipaksa dulu. Lihat Shen Yui cemberut, gue langsung bisa nebak apa isi kepalanya. Tenang aja, balas dendam itu paling nikmat kalau disajiin pas dingin. Nggak usah buru-buru dalam 1-2 hari ini. Jang Yuya udah pasti dalang dibalik semua ini. Kalau kamu mau nyingkirin dia, gampang banget kan kayak ngebalik telapak tangan. Shen Yui langsung senyum dingin yang bikin merinding. Cewek nggak punya otak kayak Jang Yuyao paling cuma jadi alat di tangan orang lain. Buat beresin, dia mah ada selusin cara. Aku cuman nggak mau dia mati terlalu gampang aja. Kalau nggak, Gimana bisa setimpal sama 3 tahun penderitaan aku waktu di lantai? Shen Yui ngomong pakai nada santai banget. Tapi aura membunuh yang tersembunyi bikin siapapun nggak bakal berani ngeremehin dia. Gue tiba-tiba inget satu kalimat di dokumen profilnya Shen Yui. Cewek ini berhati dingin dan nggak pernah lupa dendam. Siapapun yang berani cari gara-gara sama dia pasti berakhir tragis. Pas malamnya, Senza datang sendiri buat ngajak Shen Yui makan malam. Dia ngomong sambil senyum lebar sumringah. Dengar kabar kamu udah sadar, kakak kedua kamu sama istrinya langsung pulang dari Jang Demi ini. Bahkan Vivi juga ikutan pulang. Tuh kan, lihat seberapa berharganya kamu di keluarga ini. Bahkan lebih penting dari orang tua ini. Tiap papa pulang, nggak pernah tuh mereka seantusias ini. Tanpa ragu, Shen Yui langsung ngasih sindiran super pedas. Itu karena tiap papa pulang, tujuannya cuma buat minta duit. Dan pas pergi, cuma buat main perempuan di luar. Shen Yui emang gak pernah ngasih muka ke bapaknya sendiri. Dengar itu, si Shenza cuma bisa ketawa garing dan canggung. Yui, di depan orang luar, minimal jaga gengsi papa dikit napa. Gue langsung ngangkat alis tipis. Maksud dia, gue ini orang luar. Gak lama kemudian gue ngerasa ada yang anget di tangan gue. Ternyata Shen Yui langsung ngegenggam tangan gue erat. Dia langsung nengok ke arah gue sambil senyum manis banget. Begitu kita nikah, suamiku adalah orang terdekat aku. Si Senza langsung kena mental dipaksa nonton kemesraan mereka berdua. Dia ngerasa bener-bener gak dihargain. Bocah keras kepala ini dari kecil gak pernah sekalipun ngasih senyuman tulus ke bapaknya. Tapi kenapa dia bisa senyum semanis itu ke cowok yang baru dikenal beberapa hari? Ya sudahlah, papa turun duluan ya. Kalian berdua cepetan turun buat makan. Begitu Shenza pergi dan pintu ketutup, Shen Yui akhirnya buka suara. Shenza itu orangnya egois dan oportunis banget. Dia udah berkali-kali nusuk orang dari belakang. Tadi dia nyebut kamu orang luar. Aslinya cuma buat ngetes kamu aja. Kalau tadi aku nggak tegasin posisi aku, dia pasti bakal nyari cara buat bikin hidup kamu susah setelah ini. Gue cuma ketawa, ngeremehin. Nusuk dari belakang ya. Kita lihat aja dia punya nyali apa kagak buat nyoba. Aku tahu kamu nggak takut, tapi aku cuman nggak mau terlalu ngerepotin kamu aja. Pas kita berdua turun dari lantai 5, ruang makan yang super gede itu udah rame banget. Kakak kedua, Shen Ling Xiao langsung angkat bicara duluan. Kamu kelihatan jauh lebih seger, Dek. Kayaknya pemulihan kamu lancar banget ya. Kakak beneran seneng liatnya. Abis ngomong gitu, dia nggak lupa buat nyapa gue. Ini pasti ipar baru kita ya. Beberapa hari ini aku lagi dinas keluar kota, jadi belum sempat ketemu langsung. Jangan dimasukin ke hati ya ipar. Sambil ngomong, dia ngasih kode lewat lirikan mata ke istrinya, Wu Yaolin. Paham kodenya, istrinya langsung ngeluarin sebuah kotak beludru merah. Ini hadiah pernikahan dari kami berdua buat kalian. Coba lihat deh, siapa tahu kamu suka. Aku pun nerima kado itu terus kubuka. Buset, isinya jam tangan bertabur berlian. Buat orang awam, ini sih kelihatan mahal banget. Tapi sekali lirik aja aku langsung tahu kalau kualitas berliannya itu ampas. Cuma menang gaya doang. Aslinya mah nggak ada harganya. Aku nggak langsung ngebongkar kedok mereka, tapi aku juga nggak nunjukin ketertarikan sama sekali. Aku cuma bilang santai, makasih ya. Yang penting kalian senang. Kita kan keluarga, nggak usah sungkan-sungkan. Di luar sih Wu Xiaolian senyum-senyum semeringah, tapi dalam hati dia lagi ngetawain aku. Dasar, bocah kampung.
Nggak ada kelasnya sama sekali. Si Shen Mobai lagi duduk santai di dekat situ sambil ngelus anjing peliharaan dia. Dia ngelirik dari jauh. Biarpun nggak bisa lihat jelas jamnya kayak gimana. Dia sadar kalau desainnya kece abis. Dengan nada sirik, dia langsung nyeletuk kakak kedua, ipar kedua. Kok baru datang langsung bagi-bagi kado ke dia sih? Aku juga lagi butuh jam tangan baru nih. Kenapa aku nggak dikasih? Shen Lingxiao cuma senyum. Kamu kan udah gede, masih aja nggak tahu malu minta kado. Besok biar kakak iparmu yang pilihin buat kamu. Mendengar itu, aku langsung nimbrung dengan santai. Kamu suka jam tangan ini, adik keempat? Ya udah, ambil aja buat kamu. Shen Mobai hampir nggak percaya kalau aku bakalan sebaik ini. Melihat reaksi dia, aku langsung ngeluarin jamnya di depan. Semua orang terus nyamperin Shen Mobai. Dia mikir, aku cuma mau sok baik atau lagi pasang jebakan. Tapi karena si Chen Fan ini berani sok pamer, dia nggak bakal ragu buat langsung ngerebut itu jam. Dalam hati, dia udah jemawa banget. Tangannya langsung nyosor mau ngambil. Tapi plot twist. Tiba-tiba aku narik, tanganku balik sampai dia meleset. Dan malah masangin jam tangan itu ke kaki anjingnya. Lumayan lah, pas banget nih buat dia. Shen Mobai awalnya kesel banget. Tapi pas dia merhatiin kualitas jam tangan itu dari deket, dia langsung ngakak kencang tanpa beban. Kakak ipar, pelit amat sih. Masa ngasih jam tangan KW kayak gini? Tapi jujur deh, emang kelihatan cocok banget di anjingku. Tiba-tiba Shen Yui nyeletuk dengan nada dingin. Jadi ini kado yang kamu siapin matang-matang buat suamiku. Jangan pikir karena aku udah terbaring di kasur selama 3 tahun, aku jadi nggak berguna ya. Kamu pikir bisa nipu aku pakai barang KW? Xiaolian bener-bener nggak nyangka kalau kebohongannya bakal dibongkar langsung di depan semua orang, apalagi sampai dipasangin ke anjing segala. Ini sih penghinaan tingkat dewa. Sama aja kayak bilang kalau kadonya cuma layak buat anjing. Pas dia baru mau nyari alasan, Shen Lingxiao langsung buru-buru motong pembicaraan. Kakak tertua, jangan marah dulu ya. Ini pasti cuma salah paham aja. Istriku pasti juga ketipu sama orang lain. Besok aku sendiri yang bakal beliin kado yang beneran layak buat adik ipar. Nggak usah repot-repot, suamiku seleranya tinggi banget. Aku khawatir Apir, apapun pilihanmu nanti nggak bakal ada yang cocok buat dia. Kalau kamu emang niat banget, mending kasih mentahannya aja gimana? Dengar itu, hatiku langsung girang banget. Tanpa tunda-tunda lagi, aku langsung nyaut. Rekeningku nomor 998-46000, pakai Bank Agra ya, lebih bagus kalau sesama bank. Soalnya kalau beda bank, entar kena biaya admin tambahan. Aku kan nggak mau bikin kakak ipar rugi bandar gara-gara hal sepele. Jantung Wu Xiaolian rasanya kayak mau copot, nyesek banget. Kok bisa-bisanya ada pasutri yang mukanya setebal tembok kayak gini? Siapa coba yang minta duit cash pas dikasih kado? Terus malah nodong, minta ditransfer langsung saat itu juga. Tapi Shen Lingxiao kelihatan santai aja. Dia cuma nanya, 1 juta yuan cukup? Nominal 1 juta langsung bikin Wu Xiaolian makin histeris. Dia terus-terusan ngedipin matanya ke suaminya, ngasih kode keras. Ini kan cuma kado penyambutan doang. Nggak perlu lah sampai ngasih sebanyak itu. 100.000 juga udah lebih dari cukup buat beli jam tangan mewah. Melihat ekspresi Wu Xiaolian yang kocak abis, aku jadi makin gatel pengen bikin dia makin tersiksa. Aku pun langsung angkat bicara. Aku kan cuma anak kampung yang nggak tahu apa-apa. Pengalamanku dikit, jadi aku beneran nggak tahu apa. 1 juta itu cukup buat beli jam tangan yang oke. Gimana kalau kita genapin jadi 2 juta aja? Kakak kedua, menurutmu kemahalan nggak? Wu Xiaolian bener-bener murka, sampai rasanya mau pingsan di tempat. Kok bisa-bisanya bocah ingusan ini berani nodong sebanyak itu? Tapi Shen Lingxiao emang berkelas. Dia dengan tenang bilang, gak kemahalan kok. Asalkan adik ipar senang dengan nominal segitu, dia langsung transfer uangnya ke aku detik itu juga. Begitu urusan duit kelar, semua orang mulai duduk rapi di meja makan. Para pelayan mulai berdatangan nganterin makanan sama sup hangat. Shen Lingxiao ngelihat sekeliling dan sadar kalau semua pelayan di rumah ini mukanya asing semua. Dia pun nanya, apa semua pelayan di rumah ini udah diganti? Pas dengar pertanyaan itu, Jiang Yuyao langsung kehilangan nafsu makannya. Dia langsung terus bilang, perutku agak nggak enak. Aku mau permisi ke kamar dulu. Emang deh, semenjak dia nginjekin kaki di rumah ini, nasibnya apes terus dan nggak pernah tenang. Pengawal andalannya tiba-tiba dideportasi begitu aja. Sementara itu, si Shen Yui malah sembuh secara ajaib. Dan parahnya lagi, begitu dia sembuh, dia langsung ngebersihin dan ngeganti semua staf pelayan yang udah dibangun Jiang selama bertahun-tahun. Shenzu bahkan gak peka sama sekali sama mood istrinya yang lagi hancur lebur. Dia malah asyik nyerocos, ngejelasin semuanya ke Shen Lingxiao tentang kejadian tadi pagi. Shen Lingxiao cuma bisa tersenyum pas dengar ceritanya. Kakak tertua emang selalu tegas dan gercep ya, pelayannya langsung diganti secepat itu. Suasana rumah jadi terasa bener-bener baru. Shen Yui ngejawab dengan muka datar. Kalau urusan rumah tangga sekecil ini aja nggak bisa kuatur, mana mungkin aku bisa mimpin seluruh imperium bisnis keluarga. Begitu semua selesai sarapan, aku langsung nuntun kursi roda Shen Yui balik ke kamarnya. Aku meriksa denyut nadinya, sekali lagi. Terus aku ngeluarin sebutir pil dan nyuruh dia buat langsung minum. Shen Yui bener-bener naruh kepercayaan penuh,
tanpa ragu sedikit pun ke aku. Dia langsung nelen obat itu bulat-bulat. Setelah itu nanya, ini obat apaan sih? Aku cuma senyum santai. Ini racun. Telat banget gak sih kalau kamu baru nanya sekarang? Kan kamu udah minum ini selama beberapa hari kemarin, ya kan? Asalkan racun itu datang dari tanganmu sendiri, aku rela kok meminum semua sampai habis. Kamu ini bener-bener bodoh ya. Gampang banget percaya sama orang. Gimana kalau aku nyelamatin kamu cuma buat manfaatin kamu demi rencana jahatku, terus ujung-ujungnya malah ngebunuh kamu? Kalau emang begitu kenyataannya, kamu nggak perlu repot-repot buang tenaga ngasih obat kayak gini. Apapun yang kamu mau, kamu tinggal bilang satu patah kata aja. Bahkan kalau kamu mau nyawaku sekalipun, kamu tinggal minta aja. Mendengar ucapan itu, aku langsung ketawa kencang. Kamu kelihatan hidup banget kalau kayak gini. Menarik juga ya. Pil itu sebenarnya penawar racun yang kuracik sendiri. Khasiatnya bisa netralin segala jenis racun berbahaya. Aku emang punya kebiasaan selalu bawa obat itu buat jaga-jaga kalau ada kondisi darurat. Selain buat detoksifikasi, obat ini sama sekali nggak punya efek samping. Sepanjang hidupku, aku udah nyelamatin banyak banget orang. Tapi cuman perempuan di depanku ini yang bikin aku makin penasaran setiap kali aku perhatiin. Oh ya, hampir lupa. Aku udah bikin kamu menderita ya. Shen Yui langsung terdiam dan berpikir sejenak. Sebenarnya emang udah seharusnya kami nyiapin kamar tersendiri buat kamu. Tapi kalau kita lakuin itu, orang lain bakal langsung sadar kalau ada yang nggak beres di antara hubungan kita berdua. Begitu dia ngomong begitu, aku mulai kepikiran juga. Bener juga sih. Mungkin mending aku beli kasur baru aja atau kasur lipat kali ya. Kalau siang hari dilipat nggak bakal ada yang tahu. Oke deh, kita pakai caramu aja. Shen Yui langsung ngasih perintah ke bawahannya. Cuma butuh waktu 1 jam aja, kasur lipatnya udah langsung dianterin. Harus diakui sih, anak buahnya Shen Yui ini kerjanya gercep dan efisien banget. Kalau aja dulu kondisi mentalnya nggak terganggu sampai nggak bisa ngasih perintah apa-apa, mungkin hidupnya nggak bakal semenderita ini selama 3 tahun kemarin. Begitu kasurnya udah siap dipakai, pas aku baru aja mau rebahan, si Shen Yui malah lebih gercepnya robot tempat itu duluan. Maksudnya apaan nih? Tanyaku bingung dan dia langsung ngejawab dengan santai. Kamu tidur di kasur utama aja, biar tempat ini jadi jatahku. Habis ngomong gitu, Shen Yui langsung narik selimut dan melingkar di kasur lipat itu. Tidur yang nyenyak ya. Selamat malam. Karena Shen Yui udah berbaik hati nawarin, aku nggak bakal sungkan lagi dong. Dan langsung menguasai ranjang besarnya yang mewah itu. Asli deh, kasur ini empuknya kelewatan. Begitu, kepalaku nempel di bantal, aku langsung pingsan alias tidur nyenyak banget. Padahal Shen Yui kan biasanya selalu dimanjain dan dari kecil udah hidup bergelimang harta. Jadi dia nggak pernah tuh yang namanya tidur di sofa bed. Pas tengah malam di hari pertama, dia kebangun gara-gara ngerasa nggak nyaman. Dia pun balik badan perlahan. Niatnya mau tidur lagi, tapi pandangannya nggak sengaja tertuju ke gua. Lampu tidur yang remang-remang masa menyala di dalam kamar. Cahayanya yang redup lembut menyinari wajah gua pas lagi tidur. Tiba-tiba dahi gua langsung berkerut kencang. Muka gua kelihatan panik dan ketakutan banget. Kayaknya gua terjebak di mimpi buruk yang super ngeri. Enggak, berhenti. Dasar iblis, jauh-jauh dari gua. Pergi. Ibu selamatkan aku. Di momen ini gua nggak kelihatan kayak cowok yang nggak terkalahkan kayak tadi siang. Gua malah kelihatan kayak anak kucing yang lemah dan nggak berdaya, meringkuk sambil meracau nggak jelas dalam tidur. Terus-terusan manggil ibu gua. Shen Yui bahkan nggak sadar kalau dia udah pindah dan berbaring di sebelah gua. Dia meluk gua dengan lembut sambil membisikkan kata-kata penenang. Jangan takut. Ini cuma mimpi kok. Aku ada di sini bersamamu. Gak bakal ada lagi yang berani nyakitin kamu. Meskipun dia gak tahu apa-apa soal masa lalu gua, ada satu hal yang dia yakini. Gua pasti udah ngelewatin penderitaan dan rasa sakit yang luar biasa hebat. Ngerasa ada dia di samping gua perlahan mulai tenang dan tidur nyenyak lagi. Pas gua akhirnya bangun dan buka mata, butuh beberapa detik buat gua sadar sepenuhnya. Begitu gue lihat siapa yang tidur di samping gue langsung shock setengah mati. Gue nggak tahu kapan Shen Yui menyelinap ke kasur gue. Mana dia meluk gue erat banget lagi. Dan dianya masih tidur pules. Bahkan sempat ngorok tipis-tipis. Detik itu juga gue langsung bereaksi kayak kucing yang bulunya berdiri semua. Gue panik dan langsung lompat dari kasur sebelum Shen Yui sempat bereaksi. Gue kasih tendangan maut sampai dia terpental jatuh dari kasur. Shen Yui langsung teriak kaget. Aku ini pasien yang lagi masa pemulihan loh. Kalau kamu sampai bikin aku mati, jangan harap kamu bakal bisa hidup tenang di rumah ini. Kamu menyelinap ke kasur gua tengah malam. Sebenarnya apa yang udah lu lakuin ke gua? Dengan muka gua yang galak, Shen Yui cuma bisa menghela napas pasrah. Baju kamu masih utuh tuh. Aku nggak ngapa-ngapain kamu kok. Lagian dengan kemampuan sehebat kamu, biar punya nyali 100 kali lipat pun aku nggak bakal berani macem-macem. Semalam, aku lihat kamu mimpi buruk. Jadi aku cuma mau nenangin kamu bentar. Nggak nyangka malah ketiduran. Mendengar itu, gue akhirnya mulai tenang. Gue cek baju gue pelan-pelan dan emang semuanya aman sih. Gue cuman khawatir bakal terjebak dalam salah paham aja. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kalau emang terjadi sesuatu, nggak mungkin gue nggak sadar sama sekali.
Mimpi buruk ini emang udah ngehantui gue selama bertahun-tahun. Harusnya nggak ada yang tahu soal ini, tapi gue sendiri udah biasa. Nggak nyangka aja Shen Yui bakal tahu, tapi ya sudahlah. Gue percaya sama lu untuk kali ini. Tapi gue tetap nggak lupa ngasih tatapan tajam sebagai peringatan. Soal gue mimpi buruk, jangan sampai lu sebarin ke orang lain. Terus lain kali pura-pura nggak tahu aja. Dan lu dilarang keras meluk gue. Mendengar itu, Shen Yui malah merasa gemas. Tenang aja, aku janji nggak bakal bilang siapa-siapa kok. Gue menatap dia curiga. Kenapa ketawa? Lu ngetawain gua? Ya. Shen Yui langsung buru-buru nahan tawanya. Enggak kok. Aku nggak berani. Gua bener-bener mati kutu. Cowok berwibawa kayak gua. Malah kehilangan muka di depan cewek lemah kayak dia. Pas kami turun ke bawah buat makan. Jam udah nunjukin lewat pukul 9 pagi. Si Shen Lingxia udah berangkat kerja ke kantor. Sedangkan Wu Xiaolian begadang semalaman meratapi kerugian 2 juta yuan miliknya. Sekarang, dia cuma bisa bayar utang tidur di siang hari. Shen Zi juga menyelinap keluar buat main semalam. Zhang Yuyao pun pergi main mahjong buat nyari hiburan. Suami istri ini sibuk sama urusan masing-masing. Tapi anehnya mereka bisa hidup berdampingan dengan damai. Tiba-tiba Shen Mobai turun dengan mata yang masih setengah merem. Begitu dia lihat Shen Yui dan gue lagi di dapur. Bahkan sebelum dia sempat mendekat. Shen Yui langsung ngasih dia tatapan dingin yang mematikan. Shen Mobai seketika kehilangan nafsu makan. Dia langsung nunduk dan buru-buru pergi ke sekolah. Gue pun gak tahan buat gak ketawa ngakak. Adik laki-laki kamu bahkan belum sempet sarapan udah kabur ketakutan cuma gara-gara ditatap begitu sama lu. Cek kasihan banget. Shen Yui emang dari dulu nggak pernah suka sama anak-anak yang lahir dari Zhang Yuyao. Jadi ya wajar aja. Dia nggak pernah bersikap ramah sama mereka. Mendengar ucapan gua, dia menjawab dengan ketus. Tenang aja, dia nggak bakal mati kelaparan kok. Setelah selesai sarapan, tiba-tiba gua bicara serius ke Shen Yui. Kondisi kamu kan udah hampir pulih total. Kayaknya gua nggak perlu lagi terus-menerus ada di samping lu. Belum sempat gua selesai ngomong, Shen Yui langsung mengernyitkan dahi. Maksud kamu mau pergi? Bukannya kamu udah janji bakal tinggal di keluarga Shen lebih lama lagi? Melihat dia salah paham, gua pun langsung terkekeh. Siapa juga yang bilang mau pergi? Gua cuma mau keluar sebentar buat jalan-jalan dan belanja. Baru deh di situ, Shen Yui bisa bernapas lega. Mau aku temenin? Gak usah. Kamu masih butuh istirahat. Belanja itu capek. Tubuh kamu belum kuat buat aktivitas berat kayak gitu. Shen Yui mengangguk setuju. Terus dia ngeluarin sebuah kartu hitam pekat dengan pinggiran berlapis emas. Lalu menyerahkannya ke gua. Kartu apa nih? Keren banget. Shen Yui buru-buru ngejelasin, ini kartu hitam khusus dari Maltianfu. Pakai kartu ini, kamu bebas belanja apa aja sesuka hati. Maltianfu sendiri adalah pusat perbelanjaan paling elit di ibu kota. Tempat itu selalu jadi tempat favorit nongkrongnya para sosialita kelas atas. Faktanya, harga barang di sana bener-bener selangit. Alis gua. Belanja sesuka hati tanpa bayar. Jangan bilang mal itu punya lu. Gua denger pemilik Maltianfu itu misterius banget. Semua urusan besar dan kecil diserahin ke manajemen. Sementara si CEO sendiri nggak pernah nunjukin batang hidungnya. Shen Yui langsung mengangguk mantap. Waktu aku umur 13 tahun, kakek mau nguji insting bisnis aku. Jadi dia ngasih aku sejumlah uang. Dia minta aku buat investasi tanpa pakai koneksi dari keluarga Shen sama sekali. Aku ngambil proyek itu dan investasi di Maltianfu. Di tahun kedua, harga properti di ibu kota langsung melonjak drastis. Nilai tanahnya aja naik 2 kali lipat. Setelah Maltianfu selesai dibangun, tempat itu langsung jadi pusat perbelanjaan nomor 1 di negara ini. Kartu hitam yang ada di tangan kamu itu adalah satu-satunya di dunia saat ini. Ambil aja. Bahkan kalau kamu mau borong sesi mall pun boleh kok. Gua nggak terlalu ambil pusing sama nada bicaranya agak pamer barusan. Gua berdecak kagum 2 kali. Borong sesi mall, gila, baik banget lu ya. Kalau gua beneran borong habis, apa lu nggak bakal nyesel kehilangan duit sebanyak itu? Gua ngomong gitu sambil ketawa lepas. Tapi tenang aja, gua nggak serakah kok. Paling banyak juga cuma gue borong setengahnya aja. Selesai ngomong, gue ambil kartunya dan pergi sambil bersenandung santai. Shen Yui memandang kepergian gue sampai bayangan gue menghilang di kejauhan. Wajahnya yang biasanya sedingin es, tiba-tiba dihiasi oleh senyuman lembut. Nggak lama kemudian, gue sampai di pusat perbelanjaan dan mulai keliling. Pertama-tama, gue mampir ke barbershop buat ngerapihin rambut gue. Begitu saya ditata sedikit, aura gue langsung berubah drastis. Gue kelihatan kayak cowok elit yang elegan dan berkelas banget. Tampang dekil gua yang sebelumnya langsung hilang tanpa bekas. Kelar urusan rambut, gua langsung menuju ke area fashion di lantai 3. Pas lagi jalan, ada satu kemeja yang dipajang di lemari kaca yang langsung menarik perhatian gua. Pas gua lirik harganya 580.000 yen. Sebenarnya tanpa kartu hitam dari Shen Yui pun, gua masih sanggup beli sendiri sih. Pas gua baru mau bayar, tiba-tiba ada orang lain yang masuk ke toko. Duh, dunia sempit banget ya. Mana ketemu orang yang salah lagi. Ternyata itu Chen Yi, cowok yang dulu ngejek Shen Yui gila. Dan sumpah mati nggak mau nikah sama dia. Di sebelahnya ada Song Jin, tuan muda dari keluarga Song, salah satu dari 3 keluarga paling elit di ibu kota. Jin, coba lihat deh,
Bukannya ini kemeja edisi terbatas yang kita lihat di majalah kemarin ya. Pas dilihat langsung ternyata jauh lebih keren daripada di foto. Chen Yi langsung nyerobot kemeja itu dari tangan pelayan toko sambil ngomong gitu. Tapi begitu dia lihat label harganya, mukanya langsung ciut seketika. Keluarga Chen kan cuma pedagang kayak biasa. Hei, nggak mungkin rela ngabisin duit sebanyak itu cuma demi sepotong kemeja. Song Jin juga naksir berat sama kemeja itu. Tapi pas lihat harganya, dia pun ngerasa kemahalan. Dia kan cuma anak haram di keluarga Song. Jadi posisinya di rumah gak begitu penting. Uang jajan bulanannya aja cuma 600.000 yen. Ngabisin hampir seluruh uang jajan sebulan cuma buat satu kemeja. Jelas gak masuk akal buat dia. Nah, pas momen itu sepupu gua, Chen Wei, tiba-tiba ngenalin gua. Bentar, bukan ini sepupu gua, Fan. Lu ngapain di sini? Dulu pas awal-awal gua jadi menantu numpang, pakaian gua dekil banget. Beda jauh sama penampilan gua sekarang yang ganteng parah sampai bikin pangling. Gua pun ngejawab dengan santai. Emangnya aneh ya kalau ada orang mau jalan-jalan di mall? Jinian, kenalin nih, ini Chen Fan, sepupu gua. Dia nih yang dijual demi pernikahan pembawa hoki itu loh. Si Jinian langsung liatin gua dengan tatapan meremehkan. Oh, jadi ini cowok yang lu bilang jual diri seharga 2 juta yen cuma demi jadi menantu wanita gila itu, pantesan punya duit buat foya-foya di toko mewah begini. Ternyata cuma duit haram, hasil jual diri. Gua emang nerima 2 juta yuan dari Chen Yuchang, tapi itu taktik pura-pura nikah demi ngerebut kembali warisan orang tua gua. Gak nyangka si Chen Yi malah ngejelek-jelekin gua kemana-mana kayak gitu. Muka gua langsung datar dengan nada dingin. Gua bilang, balikin kemeja itu ke gua. Jangan cari gara-gara sama gua atau lu sendiri yang bakal nanggung akibatnya. Sini balikin. Bayar aja belum? Sok-sokan minta balik. Hak. Lu apa? Bukannya lu baru aja meras 2 juta yuan dari keluarga? Chen. Gak usah belagu deh. Mending lu simpen aja tuh duit. Kalau nggak, begitu istri gila lu mampus, lu juga bakal ditendang keluar rumah. Ntar pas momen itu tiba, jangan harap bisa ngemis-ngemis ke rumah kita. Tapi belum sempet tuh bocah kelar ngomong. Plak. Gue langsung kasih tamparan maut yang bikin dia ngeliat bintang. 5 bekas jari langsung jiplak merah di pipinya. Gue menatapnya tajam dan berkata dingin waktu di rumah keluarga Chen kemarin. Kayaknya gue terlalu lembut sama lu. Makanya sekarang lu berani kurang ajar di depan gue. Lu berani nampar gue. Si Chen Yi ngamuk banget. Tapi begitu inget bantingan maut gue, terakhir kali yang bikin seluruh badannya encok berhari-hari, nyalinya langsung ciut buat balas mukul. Dia cuma bisa ngeliatin Song Jinian dengan tatapan melas minta tolong. Tanpa nunggu reaksi mereka, gue nggak mau basa-basi lagi. Gue langsung nyamber ke meja itu dari tangannya. Lu tahu arti cepat-cepat dia dapat gak? Gak tahu. Kalau nggak tahu, mending lu pulut terus. Suruh emak lu ajarin lagi deh. Sejak balik ke keluarga Song, kemanapun Song Jinian pergi, semua orang selalu hormat sama dia. Dia nggak pernah dapat hinaan kayak gini seumur hidupnya. Lu tahu nggak gue ini siapa? Berani banget lu ngomong pakai nada begitu ke gue. Gue cuma mendengus dingin. Gue nggak peduli lu siapa atau jadi apa sekarang. Mending lu semuanya dari sini. Mendengar itu, Song Jinian langsung mengertakkan giginya saking emosi. Di ibu kota kekaisaran ini, bahkan orang-orang dari keluarga Shen pun nggak bakal berani nggak hormat sama keluarga Song. Gue langsung nyengir sinis. Keluarga Shen tuh hormat sama keluarga Song karena mereka ngehargain sepupu lu. Bukan buat ngasih hormat ke anak haram kayak lu. Anak haram. Julukan itu adalah luka lama yang selalu pengen ditutup-tutupi sama Song Jinian. Tapi gue malah ngebongkar itu di depan semua orang. Rasanya kayak langsung nampar mukanya keras-keras. Dengan tatapan penuh amarah, dia langsung ngebentak manajer toko. Kalau lu masih mau keluarga Song belanja di toko ini, usir bocah tengil ini sekarang juga. Tenang aja, dia cuma gembel dari kampung kok. Gak ada yang bakal bekingin dia. Sebenarnya dari awal gua masuk, si manajer toko emang udah mandang sebelah mata gara-gara pakaian gua yang kucel. Awalnya dia agak ragu sama latar belakang gua. Tapi begitu dengar ucapan Song Jinian, keraguannya langsung hilang. Dengan songongnya dia langsung ngusir gua, tuan. Silakan angkat kaki dari sini. Toko kami nggak punya waktu buat melayani orang miskin kayak Anda. Si manajer toko ini emang sengaja cari muka di depan Song Jinian, makanya dia makin belagu. Dan tolong balikin ke meja itu. Biar lu punya duit pun, kami nggak sudi ngejualnya ke lu. Song Jinian ngeliatin baju gua dengan tatapan super jijik. Lihat tuh baju murah dekil lu. Ngerusak pemandangan banget. Berani-beraninya lu rebutan barang sama tuan muda ini. Bener-bener nggak tahu diri. Manajer nunggu apa lagi? Si seret dia keluar. Begitu dia ngomong gitu, manajer toko langsung maju kasar, mau ngusir gua. Tapi sebelum dia sempet buka mulut, satu tatapan tajam dari gua langsung bikin dia mundur ketakutan. Gua nanya dingin, lu yakin mau ngusir gua? Si manajer toko berusaha tetap sok tegar, bukannya gua yang mau ngusir lu. Tapi lu udah cari masalah sama orang yang salah. Kalau lu pinter, mending lu cepetan lenyap dari hadapan gua sekarang juga. Jangan cari penyakit deh. Gua pun ngelirik ke arah pelayan muda. Di sebelah gua yang dari tadi udah bantuin gua dengan ramah. Coba bilang, kemeja ini sebenarnya harus dijual ke siapa? Pelayan magang bernama Gue Yuan. Itu dari tadi udah gemeteran ketakutan.
Ngelihat kesombongan para elitis ini, sebenarnya dia merasa geram dan kasihan sama gua. Udah berkali-kali dia pengen buka suara buat ngelerai, tapi karena dia cuma karyawan rendahan, suaranya langsung tenggelam sama bentakan manajer toko. Begitu dengar pertanyaan gua, dia nekat dan langsung ngomong jujur, "Tuan ini yang duluan billing mau beli. Saya bahkan udah mau buatin fakturnya." Tuan Song baru masuk setelah itu. Si manajer toko langsung murka dan teriak, "Bocah tengil, bosan hidup lu ya? Lu pikir Tuan Song itu orang yang bisa lu singgung sembarangan kalau lu bikin dia marah? Jangan harap lu bisa kerja di industri ini lagi selamanya." Tapi si Guiwan ini ternyata punya nyali juga. Dia langsung lepas jaket seragamnya dan ngebuang ke lantai. "Oke, saya resign. Paling apes juga, saya balik kampung buat ngangon sapi." Orang kota ternyata jahat-jahat banget. Orang di kampung jauh lebih punya hati. Gua nggak nyangka dia bakal seberani itu. Ngelihat hal itu, gua langsung nunduk buat mengutin jaketnya dan ngasih balik ke dia. "Tenang aja, gua jamin lu gak bakal kehilangan kerjaan lu." Abis ngomong gitu, gua nengok ke Song Jinian sambil nyengir licik. "Lu tadi billing bakal bikin dia nggak bisa dapet kerjaan di industri ini lagi kan? Gimana kalau kita taruhan? Gua bertaruh hari ini, dia cuma nggak bakal dipecat, tapi dia bakal naik jabatan jadi manajer di toko ini langsung." Manajer toko langsung ketawa sinis. "Lu pikir lu siapa berani sesumbar?" Kayak gitu. Song Jinian yang berdiri di dekat situ juga langsung ngakak kenceng. Oke, kita kasih batas waktu 10 menit. Dalam hatinya, Song Jinian mikir, mau gimana pun situasinya, mecat cewek magang tuh segampang membalikan telapak tangan. Tapi gue sama sekali nggak ambil pusing. Gue cuma senyum, santai, dan ngeyain. Karena kita taruhan, nggak seru dong kalau nggak ada taruhannya. Sambil ngomong gitu, gue diam-diam nyentuh kalung gue buat ngerekam semua taruhan ini. Jaga-jaga kalau si bajingan ini mau ngeles nanti. Song Jinian ngerasa di atas angin dan yakin banget gak bakal kalah. Dia bahkan udah gak sabar pengen ngeliat gue dipermaluin. "Gini aja, yang kalah harus lari keliling mall cuma pakai celana dalam. Gimana? Berani nggak?" Denger itu, gue agak mengernyitkan dahi. Kurang pas deh. Kayaknya ngelakuin hal begitu di siang bolong bener-bener gak etis. Song Jinian yang takut gue, ciut langsung sengaja mancing gue. "Kenapa? Takut ya? Kalau takut, mending lu menggonggong kayak anjing terus merangkak keluar dari sini." Gue langsung tersenyum sinis. "Oke, deal." Song Jinian langsung ngasih kode ke manajer toko. Si manajer langsung nyamperin Guiyuan dan berkata dengan angkuh, "Pergi lu. Karyawan rendahan yang masa magangnya aja belum kelar. Bisa gue usir kapan aja cuma lewat satu kata." Pelayan muda itu langsung mendengus kesal. "Lu tuh cuma anjing penjilat yang cuma berani menindas karyawan baru kayak kami. Saya pergi nggak sudi juga kerja di sini." Abis ngomong gitu, dia udah mau balik badan buat pergi. Tapi langsung gue panggil lagi. "Waktu 10 menitnya belum habis kok. Mau buru-buru kemana sih? Mending stay di sini bentar lagi. Siapa tahu gue beneran bisa bikin lu jadi manajer baru di sini." Begitu kata-kata itu keluar, mereka bertiga langsung ketawa, ngakak ngetawain kegilaan gue. Gue nggak peduli sama tawa ejekan mereka. Gue langsung ngeluarin HP dan nelpon seseorang. "Yui, lagi sibuk gak?" Di seberang telepon, Shen Yui yang lagi rapat online langsung buru-buru nutup laptopnya. "Aku lagi istirahat kok. Nggak sibuk sama sekali." Gue langsung to the point. Manajer bagian kemeja cowok di Tianfu City bikin gue sepet mata nih. "Pecat dia sekarang juga. Cari penggantinya dalam waktu 5 menit. Masalah ini harus udah beres ya." Abis ngomong gitu, gue langsung nutup teleponnya dengan tegas. Mendengar perintah itu, Shen Yui langsung menghela napas lega dalam hati. Untung aja dia bukan lagi mau ngadain sidak mendadak. Song Jinian ngelipet tangannya di dada sambil nyengir sinis. "Gaya lu selangit banget, orang yang nggak tahu pasti ngira lu pemilik asli dari Tianfu City ini." Chen Yi ikutan nyeletuk. Mungkin gara-gara kelamaan tinggal bareng cewek gila itu, otaknya juga ikutan geser kali ya. Dia bener-bener gak bisa ngebedain kenyataan sama khayalan lagi. Dalam hatinya, Song Jinian menggelengkan kepala. Padahal dulu dia orang normal. Tapi gara-gara serakah, dia terpaksa nikah sama cewek gila. Ujung-ujungnya dia sendiri yang ikutan gila. Tepat di saat itu, ada cowok berjas necis yang lari tergesa-gesa. Si manajer toko langsung nunduk hormat begitu. Ngelihat dia. "Salam Presiden Luo. Luen ini manajer profesional di Tianfu City yang bertanggung jawab atas operasional seluruh mall." Pas lagi rapat, tiba-tiba dia dapat telepon dari Shen Yui. Makanya dia langsung buru-buru ke sini. Luen melirik ke orang-orang yang ada di situ, terus nanya dengan hati-hati, "Boleh tahu siapa pemilik kartu hitam ini?" Jenny langsung cengok total. Dia bahkan nggak tahu kartu hitam itu apaan. Jin Yen dengan sombongnya ngeluarin kartu hitam dari kantongnya. Dia ngelirik gua dengan tampang puas banget. "Presiden lu apa? Anda dengar saya ada di sini terus langsung datang buat nyambut saya sendiri." Ngelihat ini, Jenny mulai ngejilat lagi. "Wah, kartu VIP berlian. Cuma orang yang belanja di atas 5 juta yuan yang bisa dapet. Emang bener-bener abang gua yang terbaik." Dia emang bener-bener royal banget. Tapi Luen cuma ngegeleng. Dengan agak canggung dia bilang, "Kartu Anda itu cuma kartu VIP, biasa buat dapet diskon." Yang saya maksud itu kartu hitam yang cuma ada satu di dunia. Kartu hitam mewah berbalut pinggiran emas.
Pemiliknya berhak ngambil barang apapun di mall ini secara gratis. Bahkan kalau mereka mau ngosongin seluruh isi mall, nggak bakal ada yang berani ngelarang. Semua orang langsung melongo denger itu. Saking shocknya, ngosongin seluruh mall. Apa kartu kayak gitu beneran ada di dunia ini? Seberapa gila coba nilai kartu itu? Pas momen itu, gua dengan santai ngeluarin kartu hitam dari dompet. Apa kartu ini yang Anda maksud? Begitu Luen ngeliat kartu hitam itu, dia langsung tahu siapa gua. Dia buru-buru nunduk dengan sangat hormat. Maaf, 1000 maaf tuan. Maaf karena udah bikin pengalaman belanja Anda jadi buruk banget. Saya bakal lakuin apapun kemauan Anda. Setelah ngomong gitu, dia langsung berbalik ngeliat ke manajer toko. Kamu dipecat. Silakan angkat kaki dari mall ini sekarang juga. Si manajer langsung teriak gak terima. Presiden Luo, saya udah mengabdi di sini bertahun-tahun. Masa Anda langsung nyuruh saya beres-beres dan pergi cuma gara-gara satu kalimat? Karena kamu udah menyinggung orang yang gak boleh kamu singgung. Mending kamu Song Jin juga maju ke depan. Lu Presiden Luo kan? Biar gua kasih tahu ya, hari ini apapun alasannya, lu gak boleh pecat manajer toko ini. Ini tuan muda dari keluarga Song. Duit yang udah gua sebar di sini selama bertahun-tahun tuh gak sedikit. Kalau lu gak dengerin gua, kedepannya lu bakal kehilangan mitra bisnis paling menguntungkan dari keluarga Song. Dengar itu, gua langsung naikin alis. Oh, mitra bisnis yang menguntungkan ya? Presiden Luo mulai hari ini, Tianfu City gak bakal nerima tuan Song lagi. Manajer Luo langsung nunduk setuju. Siap, saya bakal laksanakan perintah Anda. Muka Song Jinyen langsung sepet banget. Presiden Luo, lu beneran gak takut menyinggung keluarga Song? Maaf banget, tapi saya juga cuma karyawan di sini. Karena bos pemilik tempat ini udah bicara, saya nggak punya pilihan selain nurut. Tapi Chenny masih pelangap-pelongo, nggak ngerti apa yang terjadi. Dia nanya dengan bingung, hah? Bos yang mana? Siapa bosnya? Luo menunjuk ke arah gua. Ini adalah pemilik Tianfu City kami. Song Jinyen ngelihat gua dengan muka nggak percaya sama sekali. Maksud lu bocah kampung ini? Sejak kapan dia jadi pemilik Tianfu City? Jangan bilang pemilik kalian itu cewek gila dari keluarga Session itu. Tatapan manajer Luo tiba-tiba langsung dingin banget. Tuan, tolong jaga ucapan Anda. Pemilik kami udah sembuh total. Sejak operasional Tianfu City stabil, Shen Yui nggak lagi kelola tempat ini secara langsung. Di mata dunia luar nggak ada yang tahu kalau ini properti pribadinya. Dengar ini, Chenny ketakutan setengah mati. Dia sembuh? Apa beneran? Gua belum pernah dengar ada orang gila yang bisa sembuh kayak gitu. Manajer Luo nggak mau buang waktu lagi buat ngomong sama orang kayak dia. Dia berbalik ke gua dan berkata dengan hormat, Tuan, ada hal lain yang mau Anda perintahkan? Silakan perintah saya. Gua menunjuk ke arah Guiwan yang lagi bengong di sana. Gua suka sama kinerja cewek ini. Mulai sekarang jadiin dia manajer di sini. Selain itu, nggak ada lagi sih. Gua hari ini cuma pengen belanja aja. Sebenarnya gua nggak punya waktu buat taruhan receh sama orang kayak Song Jin. Kalau gua mau beresin dia, gua punya banyak cara. Gua cuma mau lihat apa Shenhui rela menyinggung keluarga Song demi gua. Untungnya dia nggak bikin gua kecewa. Song Jinyen yang baru aja senjata makan tuan, sadar kalau dia nggak dapet apa-apa, langsung melototin gua dengan amarah membara. Pas dia berbalik mau pergi, gua langsung maju buat ngehadang jalannya. Tuan Muda Song pasti lupa sama taruhan kita tadi, yang kalah harus keliling. Mal ini cuma pakai celana dalam, kan itu kata-kata lu sendiri tadi. Sebenarnya gua mikir taruhan itu agak keterlaluan tadi, tapi karena Jinyen ngotot banget, ya gua nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Jinyen marah banget sampai matanya kayak mau copot. Jangan keterlaluan ya. Gua niup debu gaib dari kuku gua dengan santai. Kalau gua mau maksa lu, emangnya lu bisa apa buat ngehentiin gua? Dunia ini emang hukum rimba, yang kuat yang berkuasa. Ada beberapa orang yang kalau nggak dikasih pelajaran yang bikin jerak, cuma bakal balik lagi buat nyari perkara. Kurang ajar lu. Jinyen tersedak saking marahnya. Ngangkat tangannya buat ninju gua. Belum sempet tinjunya mendarat, gua udah nangkis di udara. Gua cengkeram tangannya kencang-kencang, terus langsung ngasih serangan balasan yang cepat. Bukannya berhasil mukul, dia malah digebukin balik. Penghinaan paling parah itu pas tangan lu ditahan, terus dipaksa nampar muka sendiri, pakai tangan sendiri. Di momen ini tangannya emang sakit, tapi harga dirinya jauh lebih sakit lagi. Chenny terpaku, nggak bisa berkata-kata ngeliat kejadian itu. Dia terbata-bata cukup lama. Chen Fan, lu harus berhenti sekarang juga. Dia itu tuan muda keluarga Song. Bahkan keluarga Shen pun nggak bakal berani cari gara-gara sama keluarga Song. Kenapa? Lu mau gantiin dia buat dihukum? Mending lu pikir-pikir dulu deh, apa lu sanggup nanggung akibatnya sendiri? Chenny langsung mingkem. Nggak berani. Ngomong sepatah kata pun, terus pelan-pelan mundur ke samping. Gua senyum santai dan bilang, sebenarnya gua juga mikir kalau cuma pakai celana pendek di tempat umum itu nggak enak dilihat. Terutama karena fisik lu yang jelek banget, bisa ngerusak pemandangan kota. Gimana kalau diganti gini aja, menggonggong kayak anjing, terus merangkak keluar dari sini. Baru setelah itu gua lepasin. Dengar ini, Jinyen bener-bener kena mental gara-gara provokasi gua. Kakinya gemetaran hebat, hampir jatuh berlutut. Gua nggak berani cari masalah sama lu lagi. Tolong, demi nama baik keluarga Song, lepasin gua kali ini aja.
Kalau hari ini gue yang kalah, apa lu bakal lepasin? Gue cuma karena gue bagian dari keluarga Shen? Jelas nggak bakal. Lu cuma nganggep istri gue cewek gila, mikir kalau gue nggak punya siapa-siapa yang bisa nge-backup gue. Lagian, lu kan cuma anak haram keluarga Song. Jadi, siapa yang mau maju dan ngelindungin lu? Song Jinian ini emang kerjaannya cuma nindas yang lemah. Dia buru-buru bilang, gak peduli apapun yang terjadi, gue tetap anggota keluarga Song. Ini menyangkut harga diri keluarga Song. Dia menoleh buat ngelihat Chen Wei. Biar dia aja yang merangkak keluar gantiin gue. Chen Wei emang penjilat, tapi bukan berarti dia mau disuruh jadi anjing. Dia langsung panik dan kebingungan. Kan lu yang minta taruhan tadi. Kenapa malah gue yang harus nanggung hukumannya? Wah, bener-bener persaudaraan palsu legendaris. Gue menggelengkan kepala dengan tampang agak kecewa. Kalian tahu kan kalau Chen Wei itu sepupu gue. Apapun yang terjadi, gue nggak bisa ngebiarin kerabat gue sendiri jadi bahan ketawaan kan. Dengar ini, Chen Wei awalnya agak terharu. Tapi pas dia ngeliat kilatan licik di mata gue, dia langsung sadar kalau itu jebakan. Chen Fan, lu sengaja ya? Lu sengaja biarin Song Jin yang numpahin semua kesalahan ke gue. Gue bahkan nggak sudi ngeliat dia, langsung ngelempar Song Jin Yen ke tanah. Kesabaran gue ada batasnya. Buruan atau jangan salahin gue kalau gue bakal bertindak kejam. Akhirnya Song Jin terpaksa merangkak keluar dari toko LC sambil pasang muka nangis. Begitu dia keluar dari toko dan lepas dari pengawasan gua, dia langsung lari tunggang langgang secepat kilat. Tapi kejadian itu tetap disaksikan banyak orang. Bahkan ada yang sempat ngerekam. Benar-benar malu-maluin banget, harga dirinya hancur lebur sampai ke dasar. Lu licik banget, Chen! Fan, lihat aja nanti! Chen Wei ninggalin ancaman itu, terus dia juga buru-buru pergi menjauh. Nah, tapi permusuhan antara dia sama Song Jinian udah resmi dimulai. Mereka pikir mereka akhirnya bisa masuk ke lingkaran elit ibu kota. Sekarang malah Zong sia-sia doang. Bahkan mereka bisa aja bawa petaka buat keluarga sendiri. Gua langsung bersihin baju gua, terus noleh ke Gua Yuan yang lagi bengong. Kenapa lu masih matung di situ? Cepetan bungkus baju-baju ini buat gua. Emang lu gak mau dapat komisi? Gua Yuan, sang manajer toko yang baru, langsung tersadar. Oh my god, barusan itu bener-bener mendominasi banget. Gua Yuan saking senengnya sampai keceplosan pakai bahasa daerahnya. Sedangkan mantan manajer yang baru aja dipecat, mukanya udah pucat, pasti ketakutan. Dia pikir dia juga bakal kena hukuman. Tapi anehnya, pas gua pergi, gua kan gak sudi ngelirik dia sama sekali. Kroco kayak gitu tuh mah gak level buat gua urusin. Sambil megang kartu hitam tanpa batas yang dikasih Shen Yui, gua keliling kota Tianfu dan ngeborong banyak banget barang. Pas gua balik ke Villa Shen, tangan gua udah penuh sama segala macam tas belanjaan. Pas ngelihat Shen Yui lagi santai duduk di kursi goyang sambil menikmati matahari terbenam, dia bener-bener kelihatan kayak pasien yang lemah lembut. Gua senyum puas, terus ngelempar tas-tas itu ke bangku di ujung tempat tidur, lalu langsung ke kamar mandi buat buang air. Tapi sebenarnya Shen Yui itu seharian penuh ikut rapat video online. Begitu dia dengar laporan dari penjaga gerbang kalau gua udah balik, dia langsung buru-buru nutup laptopnya dan acting lagi kayak orang sakit di kursi goyang. Karena terbaring di kasur selama 3 tahun terakhir, dia udah kehilangan banyak waktu dan pekerjaan. Sekarang dia ngerasa kesehatannya mulai stabil. Tapi karena gua bersikeras, minta dia buat istirahat total, dia terpaksa harus terus ngendem di dalam rumah. Soal keributan gua sama Song Jin-yan di mall tadi, Shen Yui sebenarnya udah tahu dari laporan direktur lu. Dia nggak peduli sama sekali soal bikin masalah dengan keluarga Song. Dia cuma penasaran baju kayak gimana sih yang bisa bikin gua bertindak seagresif itu. Pas dia ngelirik sekitar, dia ngeliat tas belanjaan LC di atas bangku. Kalau bukan karena gua, dia bahkan nggak bakal inget kalau kota Tianfu punya toko LC. Tapi mungkin karena saking gabutnya sekarang, dia tiba-tiba penasaran pengen lihat apa aja yang gua beli. Yang ini ya, dia langsung ngejangkau dan ngambil salah satu tas. Tapi belum sempat dibuka, gua udah keburu keluar dari kamar mandi. Lu ngapain pegang-pegang barang gua tanpa izin? Shen Yui kaget setengah mati, tangannya gemeteran, dan tas itu langsung jatuh ke lantai. Kemeja sutra mewah bareng celana pendek, motif bunga-bunga yang mencolok, langsung mendarat tepat di sandal Shen Yui. Pas ngelihat kejadian ini, Shen Yui langsung rasa malu banget. Dia terpaksa ngejelasin dengan canggung. Aku cuma mau lihat apa kamu beliin kado buat aku. Gak nyangka malah salah ambil. Gua juga sebenarnya agak malu sih. Di rumah kan lu udah punya segalanya. Jadi ngapain masih minta kado? Gua tetap berusaha ngomong dengan nada ketus. Seberapa malunya gua pun, gua nggak boleh nunjukin itu di depan dia. Gua berdehem pelan, pura-pura tenang buat ngambil celana pendek bunga-bunga itu, dan berbalik ke ruang ganti baju buat nyimpen. Pas tiba-tiba gua denger tawa kecil yang dingin tapi lembut dari belakang gua. Bagus banget ya kelihatannya. Bener-bener layak diperjuangin sampai dibawa pulang. Di saat yang sama, Chen Wei, setelah dipermalukan habis-habisan di tempat gua dan jadi inceran, Song Jin sadar kalau dia nggak bakal bisa hidup tenang lagi di ibu kota. Dia terpaksa pulang ke Rang Malam, itu juga sambil nangis-nangis ngadu ke orang tuanya. Jiang Shu yang dengar cerita itu langsung merah padam. Saking emosinya.
Berani-beraninya bocah nggak tahu diri itu memperlakukan kamu kayak gitu. Dendam ini bakal ibu bantu balas besok. Kita bakal datengin keluarga Shen buat bikin perhitungan. Sementara Chen Yucheng malah fokus ke detail yang beda. Wei, maksud kamu Shen Yui udah sembuh? Gimana bisa orang sakit parah gitu tiba-tiba sembuh? Chen Wei juga sama bingungnya. Nggak tahu deh apa yang sebenarnya terjadi. Cuma manajer Luo dari kota Tianfu yang bilang kalau dia udah sembuh. Soal gimana dia bisa sembuh, aku nggak tahu pasti. Jiang Susu langsung terbakar cemburu. Hoki bocah itu bener-bener keterlaluan. Padahal aku pikir dia bakal langsung jadi duda nggak lama setelah nikah ke sana. Pasti ada udang di balik batu nih. Mungkin itu cuma kondisi prima sesaat sebelum dia mati. Kalau nggak, mana mungkin mereka biarin si bocah itu nikah masuk ke keluarga mereka. Muka Chen Wei langsung berubah pas denger itu. Bener juga, pasti kayak gitu. Palingan itu cuma sandiwara doang, sengaja pura-pura sehat di depan kita. Chen Yucheng berpikir keras untuk waktu yang lama. Gak usah menebak-nebak, gak jelas lah. Besok kita sekeluarga bakal datang ke kediaman Shen. Gua kan pamannya dia, dan sekarang gua juga jadi pamannya Shen Yui. Besan sah dari keluarga Shen. Kalau Shen Yui emang beneran udah waras, maka kita juga bisa dapat kecipratan untung dari sini. Terus dia balik badan dan ngasih instruksi ke Chen Wei. Pak, kita ke sana. Besok, inget ya, jangan bikin ribut dan jaga hubungan baik sama sepupumu itu. Keluarga Chen yang gak punya hati ini gak cuma ngincar warisan peninggalan orang tua gua, tapi juga maksa gua nikah gantiin Chen Wei. Sekarang, demi ngambil balik warisan gua dan nyelesain misi, gua harus sabar nahan siksaan jadi menantu numpang ini. Keesokan paginya Shen Yui sekali lagi gua tendang keluar dari kasur, ditambah dengan rentetan omelan gua yang pedes banget. Shen Yui, kenapa sih lu selalu nafsu sama tubuh gua? Lu udah ingkar janji, malah merangkak ke kasur gua lagi tengah malam. Apa karena gua terlalu baik sama lu? Sekarang lu malah makin ngelunjak ya? Sampai berani macam-macam di atas kepala gua. Shen Yui nggak bisa berkata-kata buat ngebantah. Untungnya dia udah siap-siap dari awal. Pas malam hari, dia sengaja nyalain kamera HP-nya. Nggak cuma ngerekam gua yang lagi mimpi buruk, tapi juga ngebuktiin kalau dia bener-bener anteng semalaman tanpa ngelakuin tindakan yang aneh-aneh. Gua ngeliat video itu dan kedip-kedip heran beberapa kali. Emosi di hati gua langsung reda lumayan banyak. Shen Yui diem-diem ngehela napas lega karena kecerdikannya sendiri. Tapi nggak disangka, sedetik kemudian sikap gua langsung berubah drastis. Siapa yang ngasih izin lu buat ngerekam gua diem-diem? Nggak nyangka ya, ternyata lu punya hobi sakit kayak ngintipin orang. Shen Yui bener-bener pasrah. Kalau cowok udah mulai nggak logis, dewa pun pasti angkat tangan. Zhang Yudao emang lagi ngerasa kesel selama 2 hari terakhir ini. Pagi-pagi sekali pas dia baru aja masuk ke mobilnya buat pergi, tiba-tiba dia ngelihat ada mobil asing yang parkir tepat di depan gerbang utama. Pas ditanya, dia baru tahu kalau itu keluarganya Chen Yucheng yang lagi nyari kita. Penjaga gerbang tadinya mau masuk ke dalam buat minta instruksi, tapi mata Zhang Yu langsung jelalatan sambil nyusun rencana licik. Terus buru-buru bilang, oh jadi Besan udah dateng toh. Ngapain pakai lapor segala? Ah, dasar nggak peka banget kalian. Cepetan buka gerbangnya. Dia bisa ngeliat sekilas kalau keluarga Chen ini bawa niat busuk. Dia nebak kalau mereka nggak datang buat bikin masalah sama gua, pasti buat meras keuntungan. Terus Zhang Yu sengaja ngirim pesan buat nyuruh Shenzi balik ke rumah. Keluarga Chen Yucheng nggak nyangka kalau Zhang Yudao bakal seramah itu. Bahkan sampai keluar sendiri buat nyambut mereka masuk. Chen Wei ngebatin, ternyata ibu mertua dari keluarga Shen ini baik banget ya. Pantesan aja tuh orang berani sok keras di luar. Pasti karena dia ngandelin dukungan penuh dari ibu mertuanya. Pas ngeliat kediaman megah keluarga Shen yang mewah, layaknya istana kerajaan dengan dekorasi interior yang sangat mewah dan megah, rasa serakah di hati Chen Wei makin membara. Ketiga anggota keluarga Chen itu baru aja melangkah masuk ke ruang tamu tepat di saat gua kebetulan lagi turun dari lantai atas. Pas ngeliat keluarga Chen, gua sempet agak kaget. Chen Yucheng kelihatan girang banget pas ngeliat gua. Oh, fan kesayanganku ada di sini. Terus dia bahkan coba maksain keluarin air mata buaya biar kelihatan emosional. Kamu udah jadi menantu selama beberapa hari ini. Kenapa belum manggil pamanmu ini? Apa kamu udah biasa sama kehidupan di keluarga Shenak? Gua bener-bener harus angkat topi sama kemampuan akting luar biasa dari Chen Yucheng. Gua senyum tipis. Ternyata paman perhatian banget ya sama keponakan ini. Gua pikir karena nggak ada kabar dari paman selama berhari-hari, paman udah ngelupain gua dari dulu. Denger itu, Chen Yucheng garuk-garuk hidung sambil senyum canggung. Mana mungkin kayak gitu sih? Kamu kan satu-satunya keponakan paman. Paman selalu paling sayang sama kamu tahu. Dia ngelirik sedikit buat ngasih kode ke Zhang Shu. Tante gua langsung buru-buru ngeluarin kado yang udah mereka siapin. Terus Chen Yucheng dengan antusias mulai ngebagiin kado-kado itu. Tante sama paman udah usaha keras banget loh buat milih barang-barang ini. Oh iya, di mana nona muda sulung nak? Gua jalan santai ke sofa sambil ngelirik hadiah-hadiah itu pura-pura kaget banget. Gila, ini sih barang-barang kualitas super semua. Kelihatannya paman sama bibi jor-joran banget kali ini. Apalagi Shell Sutra buat ibu mertua gua ini. Merek mewah
terkenal banget. Harganya pasti jauh lebih mahal dibanding semua baju yang pernah dibeliin Bibi buat gua digabungin ya kan. Chen Yuchang ngelihat sikap gua yang super dingin, langsung mikir gua masih kesel soal kejadian kemarin, makanya dia langsung ngedorong Chen Weiwei maju. Si Wei udah ceritain semua kejadian kemarin ke gua. Jadi cowok harus berjiwa besar dong, jangan masukin keributan keluarga ke dalam hati. Padahal si Chen Wei aslinya masih dongkol setengah mati, tapi dia terpaksa minta maaf cuma buat formalitas doang. Pas denger ini, Zhang Yudao langsung kepo berat. Kemarin ada kejadian apa sih? Akhirnya Chen Yuchang nyeritain singkat semua yang terjadi kemarin. Tapi dia sengaja nutupin fakta tentang gimana. Chen Wei sama Song Jinyan ngehina gue abis-abisan. Dia cuma bilang, cuma ada ribut kecil pas rebutan baju, tapi cara dia ngomong malah bikin gue ketengah orang rese yang gara-gara sepotong baju langsung nyari. Keributan gak jelas, terus nyinggung keluarga Song. Pas dia lagi asyik ngomong gitu. Kebetulan Shenza baru balik dan gak sengaja denger beberapa patah kata, langsung naik pitam dia. Apa katanya? Dia berani-beraninya ngabisin duit lebih dari 500.000 cuman buat satu baju, terus pakai acara nyari masalah sama keluarga Song lagi. Hubungan kita sama keluarga Song itu udah lama banget dan bisnis kita tuh saling terikat erat. Lu tahu nggak sih seberapa gede masalah yang udah lu bikin? Apa Yui tahu kalau lu itu monyet pembawa sial? Shenza langsung nyerang gua pakai tuduhan bertubi-tubi kayak senapan mesin begitu dia datang. Shen Yuchang tiba-tiba sadar kalau dia mungkin salah ngomong, makanya dia langsung sok baik masang badan di depan Shenza buat ngebelain gua. Bestan, tolong tenang dulu. Keponakan saya ini kan tinggal di desa sejak kecil. Tiba-tiba masuk ke dunia kelas atas kayak gini, dia mungkin belum paham sopan santun yang benar. Saya harap Anda bisa berlapang dada buat dimaafin dia. Kalau dia ada salah sebagai pamannya, saya mau minta maaf atas nama dia. Gua ngerasa drama ini bener-bener ngebosenin dan gak berfaedah banget. Jadi gua niatnya mau balik badan terus naik ke atas. Tapi di luar dugaan, Chen Wei yang gak tahu diri langsung lari ngehadang jalan gua. Kak Fan, kediaman keluarga Shen ini megah dan mewah banget ya. Gimana kalau kakak anterin gua keliling lantai atas? Belum sempat dia kelar ngomong, gua udah ngasih tatapan mata yang super dingin dan tajam ke dia. Dan dia langsung ciut ketakutan sampai nelan ludah sendiri. Shen Yuchang yang nggak tahu seberapa mengerikannya gua yang sebenarnya malah lanjut ngintilin gua dengan muka tebelnya. Fan, obrolan kita kan belum selesai. Kenapa buru-buru banget sih? Gimana kondisi kesehatan Nona Shen sekarang? Gimana kalau kamu anterin kita semua ke lantai atas buat jenguk dia? Gua jawab dengan dingin. Gak perlu sama sekali. Istri gua butuh ketenangan buat istirahat sekarang. She lagi nggak mau ketemu orang asing. Tapi Chen Yuchang tetap keras kepala nggak mau nyerah. Kok dibilang orang asing sih? Kita kan semua keluarga kamu. Zhang Yudao yang emang pengen bikin suasana makin runyam, langsung nimbrung dengan cepat. Pas sarapan tadi pagi, aku lihat kondisi Yui kayaknya seger bugar kok. Harusnya dia udah bisa nemuin tamu. Lagian, nggak pernah ada sejarahnya menantu perempuan malah ngehindarin mertuanya kayak gini. Siapa bilang gue sembunyi atau nggak mau ketemu siapa-siapa? Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar langsung memotong omongannya. Seketika, semua orang ngelihat Shen Yui yang kelihatan anggun dan berkelas banget. Turun tangga pelan-pelan selangkah demi selangkah. Dia udah nggak butuh kursi roda lagi dan auranya sama sekali nggak nunjukin kalau dia baru aja sembuh dari sakit parah. Begitu si Chen Wei ngelihat Shen Yui, matanya langsung melotot nggak bisa lepas dari dia. Jadi ini yang namanya Shen Yui. Kok bisa ya? Gua nggak pernah dengar orang bilang kalau dia secantik dan seanggun ini. Ditambah lagi dia kelihatan sehat bugar tanpa ada tanda-tanda lemes atau sakit sama sekali. Wanita secakep ini harusnya jadi tunangan gua. Tapi ujung-ujungnya bocah sialan kayak Chen Fan malah yang dapat enaknya. Shen Yui bahkan nggak nengok sedikit pun ke si Chen Wei. Cuma pas mata kita berdua saling ketemu, tatapan dinginnya langsung lulus ketika aku dengar keluarga kamu baru aja datang berkunjung. Kenapa kamu nggak bilang dulu sebelumnya? Gua juga baru turun dan baru tahu kalau mereka ada di sini. Lewat omongan gua, Shen Yui langsung nangkep poin pentingnya. Keluarga besan datang berkunjung tanpa ngasih kabar sama sekali, langsung nyelonong masuk tanpa diundang kayak gini. Di saat yang sama, Shenza langsung mendekat buat ngadu. Yui, anakku, kamu benar-benar harus didik suami kamu ini. Kamu tahu nggak kekacauan gila apa yang udah dia bikin kemarin? Dia berani-beraninya rebutan baju dan nyari masalah sama tuan muda keluarga Song. Dia udah bikin keluarga Song tersinggung berat. Tapi Shen Yui bahkan nggak nunggu dia selesai ngomong dan langsung motong dengan dingin. Mereka yang berani-beraninya rebutan baju terang-terangan sama suami saya. Masih untung saya belum nyari keluarga Song buat bikin perhitungan. Shenza langsung meledak amarahnya pas denger itu. Kamu ini ya, berani-beraninya ngomong kayak gitu cuma demi ngebelain satu cowok. Selama 2 tahun terakhir ini, grup Shen sama keluarga Song udah kerja sama erat banget. Gimana kalau masalah sepele ini ngeganggu bisnis kita? Shen Yui cuma senyum sinis. Yang berbisnis sama keluarga Song selama 2 tahun belakangan ini kan Shen Ling Xiao. Terus, apa hubungannya sama saya? Ah ya,
Karena ayah udah milih buat nyerahin semuanya ke orang lain. Mending ayah nggak usah ikut campur terlalu dalam lagi soal bisnis. Kamu bener-bener anak durhaka. Senja saking marahnya sampai jenggotnya bergetar. Tapi apabila akhirnya dia nggak berkutik di depan Shen Yui dan cuma bisa pergi sambil hentakin kaki kesel. Gua nggak mau masalah pribadi, gua malah bikin Shen Yui pusing. Jadi gua balik badan dan nanya ke Chen Yu Chang, apa tujuan lu kesini hari ini? Langsung to the point aja, Fan. Bisa kita ngobrol berdua aja di tempat lain, gua juga pengen. Lihat trik apa lagi yang mau dimainin sama Chen Yu Chang. Jadi gua ngomong singkat ke Shen Yui, kuekin aja mereka, kamu balik ke kamar aja buat istirahat, biar aku yang urus semuanya di sini. Setelah itu, gua bawa Chen Yu Chang ke ruang santai lantai 2. Shen Yui awalnya berniat pergi, tapi Jiang Shu langsung cepet-cepet manggil dia balik. Ini pasti menantu keponakan aku ya. Bener-bener cantik tiada tanding. Anggun banget. Si Fan beruntung banget bisa nikah sama istri sehebat kamu. Sini. Duduk dulu, terus ngobrol sama Bibi sebentar. Si Fan kita dulu pas kecil, paling suka nempel dan ngobrol sama aku. Banget. Tertarikan, Shen Chui langsung kepancing pas denger soal masa kecil gua. Tapi Jiang Shu cuma ngelantur nyeritain cerita-cerita jadul gua yang nggak penting, terus tiba-tiba langsung belokin topik obrolan. Fan sama Wei itu dari dulu selalu deket banget kayak kakak adik kandung. Mereka nggak pernah bisa dipisahin pas tumbuh gede bareng dulu. Gimana kalau kita biarin si Wei nyeritain lebih banyak cerita seru soal si Fan ke kamu? Selesai ngomong gitu, dia balik badan ke Jiang Yudao. Besan, pemandangan taman di luar sana indah banget ya. Bisa temenin saya jalan-jalan keliling taman sebentar? Sejak pertama kali ngeliat Shen Yui, mata Chen Wei sama sekali nggak lepas dari dia, barang sedetik pun. Dia natap Shen Yui lekat-lekat dari awal sampai akhir. Jiang Shu langsung paham isi pikiran anaknya, jadi dia sengaja bikin kesempatan biar mereka berdua bisa berduaan aja. Jiang Yudao juga udah lama tahu rencana licik pasangan ibu dan anak itu. Dia pengen manfaatin keluarga Chen buat bikin masalah baru buat gua, makanya dia nggak ragu buat merendahkan dirinya nemenin Jiang Shu keliling taman. Sekarang tinggal Shen Yui sama Chen Wei doang yang tersisa di ruang tamu. Chen Wei langsung cepet-cepet ngambil inisiatif buat mulai obrolan. Apa Kak Fan memperlakukan kamu dengan baik? Sifatnya dari dulu emang nggak terlalu bagus. Kamu jangan terlalu masukin semua tindakannya ke dalam hati ya. Dia kan tumbuh gede di gunung terpencil sejak kecil. Nggak pernah tahu dunia luar. Dan perilakunya emang agak kasar. Aku harap kamu nggak keberatan ya. Pas denger itu, Shen Yui sedikit ngerutin dahi. Terus jawab dengan tenang, oh ya. Ngeliat Shen Yui kelihatan kaget. Chen Wei mikir gue pasti udah acting baik banget di depan dia. Karena lu hobi banget acting, biar gue yang ngebuka topeng lu. Dan nunjukin wajah asli lu yang sebenarnya. Sambil mikir gitu, dia sengaja ngedeketin posisinya. Dan mulai nyerokos panjang lebar soal banyak hal gak penting. Setelah ngoceh panjang lebar, akhirnya Chen Wei nunjukin niat aslinya. Sebenarnya suami sah kamu itu harusnya aku. Shen Yui langsung menyipitkan matanya, kilatan berbahaya terpancar dari tatapan dinginnya. Oh jadi gitu ya. Si Chen Wei sama sekali nggak sadar sama perubahan ekspresi wajah Shen Yui dan lanjut ngomong pakai nada sok baiknya yang munafik. Kamu boleh kupanggil gitu, nikah sama orang kayak Kak Fan, jadi istri cowok kasar dan nggak berpendidikan kayak dia tuh bener-bener rugi bandar buat kamu. Beda banget sama aku yang selalu perhatian dan tahu cara jagain orang. Di saat yang sama, di ruang santai lantai 2, aku duduk santai sambil melipat tangan di sofa, terus bilang dengan dingin ke Chen Yu Chang, ngomong aja. Apa tujuanmu? Jangan buang-buang waktuku. Chen Yu Chang terkekeh, terus duduk. Karena kita ini keluarga, aku nggak usah basa-basi lagi ya. Perusahaanku sekarang lagi ada utang dikit ke bank, tapi belakangan ini bisnis lagi agak goyah, jadi nggak bisa langsung lunasin sekarang. Keluarga Shen kan nggak punya apa-apa selain uang melimpah. Pinjamin aku 1 miliar dulu deh buat sementara. Cuma buat muter bisnis aja kok, cuma 1 miliar doang. Emang sih, buat keluarga kelas atas kayak Shen, nominal segitu mah nggak ada apa-apanya. Aku cuma bisa menyeringai sinis. Tapi masalahnya, kenapa juga aku harus minjemin kamu uang? Chen Yu Chang malah masih punya muka buat bilang, bukankah kita sekarang udah jadi besan? Fan, kamu nggak boleh lupa ya. Kalau bukan karena keluarga Chen kita, mana bisa kamu masuk dunia sekelas atas kayak keluarga Shen ini. Pas denger omong kosong itu, aku cuma senyum tipis penuh hinaan. Halah, masalah bisnis apaan coba? Bilang aja kamu abis judi di tempat lain dan kalah total sampai bokek di kasino. Karena nggak ada duit buat bayar utang. Kamu diam-diam korupsi dana proyek buat nutupin lubang itu. Dan akhirnya kamu nggak bisa lagi bayar balik pinjaman itu. Dulu pas tanda tangan kontrak pernikahan sama keluarga Shen, mereka udah ngasih uang yang melimpah banget buat keluargamu. Tapi pas tahu kalau Shen Wei itu gila, kamu langsung numbalin aku buat gantiin posisimu. Bener kan? Shen Yu Chang beneran gak bakal pernah nyangka dalam mimpi terliarnya kalau aku bisa tahu semuanya sedetail ini. Bahkan soal dia kalah judi sampai bokek pun aku tahu. Padahal istrinya sendiri aja nggak tahu soal itu. Nah, aku pun lanjut ngomong, uang yang dikasih keluarga Shen buat mahar aku, tadinya aku nggak berniat minta balik dari kamu. Harusnya kamu udah untung banyak banget kan?
Tapi sekarang kamu malah nggak tahu malu datang ke sini dan berani minta 1 miliar penuh. Di mana sih kamu taruh urat malumu itu? Baru aja aku selesai ngomong. Chen Yu Cheng langsung naik pitam sampai mukanya merah padam dan teriak. Dasar bocah, kurang ajar. Mau gimana pun, aku ini paman kandungmu. Aku satu-satunya saudaramu yang tersisa di dunia ini. Berani-beraninya kamu ngomong sekasar itu sama pamanmu sendiri. Bahkan kalaupun aku ngejebak kamu, bukankah ujung-ujungnya kamu malah masuk ke keluarga Shen sebagai menantu dan bisa hidup mewah kayak sekarang? Aku cuma mendengus dingin. Cuma karena kamu dan almarhum. Ayahku itu bersaudara, makanya aku masih mau sabar dengerin omong kosongmu hari ini. Sekali lagi kamu berani bikin ulah di sini. Jangan salahin aku kalau aku bertindak kejam. Chen Yuchang bener-bener gak nyangka bakal diginiin. Bocah yang kemarin-kemarin lemah dan gampang ditindas sekarang tiba-tiba jadi COP ini. Tapi karena dia berani datang ke sini dan nodong 100 juta yuan, dia pasti udah siapin rencana cadangan. Oke, fine. Bagus-bagus banget. Sekarang kamu udah merasa punya sayap dan bisa terbang ya? Sampai pamanmu sendiri aja gak kamu hargai lagi. Tapi aku penasaran. Apa kamu masih peduli sama ayahmu? Mendengar itu, aku langsung mengernyitkan dahi. Apa maksudnya? Orang tuamu dulu kan tewas kecelakaan. Apa kamu gak penasaran gimana mereka sebenarnya bisa meninggal? Aku langsung teringat kejadian tepat sebelum ulang tahunku yang ke-10. Waktu itu orang tuaku lagi buru-buru pulang ke rumah buat ngerayain ulang tahunku. Gak disangka kecelakaan tragis yang mengerikan terjadi di jalan. Mereka berdua tewas di tempat. Saat itu aku masih terlalu kecil menghadapi tragedi yang mendadak kayak gitu. Aku sama sekali gak kepikiran kalau ada yang aneh dari kecelakaan itu. Tapi sekarang pas denger Chen Yuchang ngomong gitu, jantungku langsung berdegup kencang. Jangan-jangan kecelakaan itu sengaja diskenariokan? Chen Yuchang menghela napas sok sedih. Orang tuamu beneran kasihan banget. Gak ada kerabat lain yang peduli. Cuma aku satu-satunya yang langsung datang buat ngurus pemakaman mereka. Sejak saat itu pun aku udah ngerasa ada yang gak beres. Terus belakangan ini aku repot-repot nyelidikin masalah itu. Dan tebak apa? Aku nemu beberapa petunjuk penting. Aku langsung nanya dengan gak sabar, apa yang kamu temuin? Detik berikutnya, Chen Yuchang malah senyum licik. Fen, kamu lihat kan? Inilah untungnya kalau punya keluarga. Pas lagi susah, cuman keluarga yang bisa diandelin buat saling bantu. Aku tahu hubunganku sama kamu beberapa tahun ini kurang baik. Tapi coba deh kamu pikirin lagi. Aku ini satu-satunya saudara kandung ayahmu. Kalau ayahmu masih hidup dan lihat saudaranya lagi kepepet gini, dia pasti bakal langsung turun tangan. Aku langsung memotong omongannya dengan dingin. Jadi sekarang kamu lagi ngancam aku, Chen Yu. Cheng malah tertawa terbahak-bahak, kok ngancem sih? Ini namanya saling bantu sesama keluarga. Aku lagi bokeh, terus kamu pinjemin aku duit. Kamu mau tahu misteri tentang ayahmu kan? Aku pasti bakal ceritain semuanya. Barter yang adil, keren kan? Sepanjang hidupku, hal yang paling kubenci adalah diancam. Sambil ngomong begitu, aku memejamkan mata. Pergi sekarang. Jangan paksa aku buat main kasar sama kamu. Maksudmu apa? Kamu gak pengen tahu nasib orang tuamu? Dasar anak durhaka gak tahu balas budi. Bahkan dendam kesumat orang tuamu sendiri aja kamu gak peduli. Kakak tertuaku bener-bener udah ngegedein anak yang berbakti banget ya. Begitu dia selesai ngomong, aku langsung membuka mata dengan tajam. Tatapanku sekarang dipenuhi niat membunuh yang pekat. Sambil mengertakkan gigi, aku menekankan setiap kata. Kamu nggak pantas nyebut-nyebut nama mereka. Ditatap sedingin itu oleh mataku. Chen Yuchang mulai panik ketakutan. Tapi demi memuaskan nafsunya buat meras aku, dia nekat terus memprovokasiku. Aku nggak pantas nyebut mereka, emangnya kamu pantas. Dasar bocah durhaka, jelas-jelas ada misteri di balik kematian mereka. Tapi kamu malah nggak peduli sama sekali. Kalau arwah mereka lihat kelakuanmu dari alam baka, mereka pasti nggak bakal tenang di sana. Pokoknya hari ini kamu harus kasih aku 100 juta yuan. Kalau nggak, sebagai anak tertua di keluarga Chen, aku bakal pindahin makam orang tuamu, biar kamu nggak bakal bisa ziarah ke sana lagi. Brak, aku langsung ngehantem meja kopi di depanku. Meja marmer padat yang mahal itu seketika hancur berkeping-keping. Sambil melemaskan buku-buku jariku, aku bilang dengan santai, pukulan ini harusnya mendarat di kepalamu sih. Tapi aku males aja bikin tanganku kotor, karena menyentuh sampah kayak kamu. Chen Yuchang langsung gemetaran. Awalnya, aku males banget ngurusin sampah kayak kamu. Kenapa sih kamu hobi banget cari mati dan memprovokasi aku? Kalau dari awal kamu jujur soal kematian orang tuaku, aku pasti bakal masih ngehargain hubungan keluarga kita. Duit 100 juta, yuan mah kecil, cuma uang receh doang buatku, nggak ada apa-apanya. Tapi kamu malah milih buat jadiin itu bahan pemerasan, maksa aku buat nerima hubungan kekeluargaan palsu yang penuh intrik busuk ini. Aku Chen Fan gak sudi. Chen Yuchang bener-bener dibuat syok dan ketakutan setengah mati melihat aura iblisku, sampai dia langsung jatuh tersungkur ke lantai. Kamu mau ngapain? Tenang aja, gak usah panik. Sekarang karena aku tahu ada kejanggalan tentang orang tuaku, aku bakal selidiki semuanya sendiri sampai tuntas. Sedangkan buat kamu, Chen Yuchang,
tindakanmu yang menggelapkan dana perusahaan buat bayar utang judi itu ilegal. Ho. Kita lihat aja nanti berapa tahun kamu bakal mendekam di balik jeruji besi. Seketika muka Chen Yuchang langsung pucat pasi. Dia tahu banget kalau korupsi dana itu tindakan kriminal, makanya dia panik pengen nutupin kasus itu sebelum meledak. Ah, Fen, aku salah. Aku gak seharusnya ngancam kamu kayak tadi. Aku cuman kilaf karena udah bener-bener terdesak. Tolong selamatin aku sekali ini aja, Fen. Aku bakal berlutut dan mohon-mohon di kakimu. Sambil ngomong ketakutan, Chen Yucheng bener-bener langsung berlutut dan bersujud di dia. Tadi aku cuma gertak sambal doang kok. Mana berani aku ngusik makam kakakku sendiri. Soal orang tuamu aku bakal ceritain semuanya sekarang juga. Gak perlu. Angkat kaki dari sini sekarang juga. Dan jangan pernah berani nampakin mukamu di depanku lagi. Pas dateng sombongnya minta ampun. Pas pergi malah seindah dan semenyedihkan ini. Benar-benar kena mental. Tapi yang nasibnya jauh lebih tragis dari dia adalah Jiang Shu dan Chen Wei, duo ibu dan anak pembawa sial. Itu awalnya si Chen Wei ini baru aja menyinggung Shen Yoi dan hampir ditendang keluar. Tepat saat itu Jiang Shumei sama Jiang Yuyao denger keributan itu langsung lari ke sana. Karena ngira aku yang mau ngusir anaknya. Dia malah langsung ngamuk dan maki-maki tanpa peduli kalau aku ada di situ. Alhasil kemarahan Shen Yoi pun langsung meledak sampai ke puncaknya. Tanpa babi bu, dia langsung merintahin pengawal buat ngegotong dan ngelempar mereka keluar kayak sampah. Dia juga ngeband mereka buat gak boleh menginjakkan kaki di kediaman Shen lagi selamanya. Mantap. Setelah sukses ngebersihin 3 parasit keluarga Chen itu, kediaman Shen akhirnya kembali tenang dan damai. Shen Yoi berbalik. Dan pas ngeliat aku turun dari lantai atas, dia bilang, kamu gak usah berhubungan lagi sama sepupumu yang gak berguna itu. Mending jauhin aja kerabat toksik yang cuma tahu cara ngomong-ngomong kosong dan ngefitnah kamu. Kamu gak keberatan kan? Kalau gue sih mending langsung kunci semua pintu, terus lepasin anjing-anjing sekalian. Bikin mereka jantungan setengah mati, baru deh usir keluar. Pas denger itu, Shen Yui langsung tersenyum tipis. Bener juga. Oke, mulai sekarang kita pelihara beberapa anjing galak di rumah. Kalau ada orang yang gak kita suka, tinggal lepasin aja anjingnya. Omongan itu bener-bener bikin Jiwe ngakak kenceng. Rasa kesel yang dipicu sama Chen Yucheng barusan langsung hilang tanpa sisa. Pas udah puas ketawa, gue nanya lagi ke Shen Yui, selain fitnah gue, dia ngomong apa lagi? Apa dia bilang kalau dia tunangan sahmu dan gue cuma penipu? Baru bayangin aja duduk di sofa yang sama kayak Chen Wei, Shen Yui langsung ngerasa jijik banget. Dia langsung manggil pelayan dan nyuruh mereka buat ngebuang sabunnya. Terus, dia balik badan dan bilang ke Giwe, serius deh, Giwe beruntung banget karena lu yang masuk ke keluarga ini. Makasih ya, udah gak mandang rendah orang gila kayak Giwe. Soalnya kalau Giwe udah kumat, bakal jauh lebih ngeri daripada lu. Giwe cuman senyum denger itu. Giwe nggak bohong ke dia, tapi langsung balik badan buat ke atas, ambil tas ransel kayak orang yang mau pergi. Ngelihat ini, Shen Yui nanya penasaran, bukannya tadi pagi lu bilang nggak bakal keluar hari ini? Kenapa sekarang malah mau pergi? Ada urusan darurat yang harus gue urus. Sambil ngomong gitu. Giwe nyampirin ransel ke bahu, terus ngasih kedipan jahil ke Shen Yui. Kalau Giwe nggak pergi, mana bisa lu kerja diam-diam kok bisa ketahuan sih? Kemarin, pas kelar kerja, Giwe udah rapihin laptopnya sebelum lu balik. Gampang aja, sebelum GW keluar rumah, sisa baterai laptop itu 90%. Tapi pas GW balik baterainya udah 100%. Pasti ada yang pakai komputernya. Dan itu lumayan lama. Karena takut baterainya habis, lu ngecas laptopnya sambil dipakai. Makanya baterainya penuh banget. Karena tuntutan misi, GW kan sempat jadi agen khusus. Gue peka banget sama detail paling kecil sekalipun. Tapi yang paling penting, pas gue periksa denyut nadi lu, denyut nadi nunjukin kalau lu agak kecapean. Pas ketahuan, Shen Yui langsung merasa bersalah. Maaf ya, gue gak nurut sama omongan lu. Bohong sama dokter itu bukan ciri pasien yang baik. Tapi karena kesehatan lu udah hampir pulih total, gue cuma bolehin lu kerja selama 2 jam. Jangan lembur ya. Tingkah GW yang sok serius langsung bikin Shen Yui ketawa. Siap, suamiku. Pas dia manggil GW suamiku, GW sempet kaget bentar. Tapi abis itu rasanya lega banget. Lagian, GW kan emang suami Shen Yui, walau cuma status doang. Pas gue pergi, Shen Yui langsung ngambil HP-nya dan nelpon bawahannya. Adong, bantu GW selidiki masa lalu tuan muda. Makin detail, makin bagus. Awalnya dia nggak ada niatan buat nyari tahu masa lalu Giwe dalam-dalam, tapi denger Chen Wei nyebutin hari ini kalau Giwe sempet hilang selama 10 tahun penuh. Sebenarnya apa yang Giwe lewati selama 10 tahun itu sampai Giwe selalu dapet mimpi buruk tiap malam yang nggak bisa dihindari. Ini bukan cuma sekadar kepo, tapi ada keinginan kuat buat memahami semua hal tentang Giwe. Giwe lalu naik mobil pribadi keluarga Shen dan turun di persimpangan jalan yang sepi. Gue jalan ke tempat parkir terdekat, nemuin mobil keluarga warna putih dan dapat kuncinya tinggal tepat di sebelahnya. Nggak ada pilihan lain. Semua mobil